Kau yang tidak ilmu, kau agak Kristen sama. Bapak nyambung dulu dong. Saya ini lagi ngomongin poligami, bukan lagi ngomongin perceraian. Poligami itu bukan perceraian. Itu tidak ada poligami. Katolik tidak ada poligami. Oke, kalau tidak ada poligami di dalam Katolik, di mana datanya larangan poligami di dalam Katolik? Di mana datanya di dalam Bible? Hah? Hah? Kenapa harus dengan Bible? Bahwa kita harus iya dong. Di dalam Bible dong, masa di majalah Bobo gimana sih? Di dalam Bible dong aku tanya. Ada nggak datanya di dalam Bible larangan poligami? Bible, maksudnya di kitab suci. Iyalah. Karena begini ya. Kalau karena begini ada apa enggak kok karena begini? Saya nggak nanya. Saya nggak nanya kenapa. Kalau pertanyaan saya kenapa baru kamu bilang karena. Loh, sebentar, kamu pertanyaan saya aja nggak nyambung loh dengan jawabanmu. Iya. Saya nanya itu ada apa enggak, bukan nanya kenapa. Kalau saya nanya kenapa, baru kau bilang karena. Yang saya nanya ada apa enggak, tinggal dijawab ada atau tidak datanya di dalam Bible larangan poligami. Jadi kalau di Bible itu secara harfiah itu ada catatan ataupun dalam kitab suci Injil itu tidak ada Yesus karena ada apa ya? Perjanjian baru melarang kami untuk poligami, tapi secara gereja Katolik itu melarang. Oke, berarti secara Bible tidak ada ya. Lanjut Uni. Begini, dia sudah mulai bisa terarah ini dia. Ya, lanjut Uni. Karena Katolik dengan Protestan kita bisa pisahkan jauh sekali. Jangan sama. Gini loh Pak. Ya. Bapak itu bicaralah apa yang kami tanya, jangan jelaskan apa yang nggak kami tanya. Paham nggak? Biar kita tuh mengefisiensikan waktu. Pertama, ini room diskusi Pak. Di sini yang dibutuhkan itu adalah ilmu, informasi itu yang kalau basicnya. namanya poligami itu Pak, saya lagi ngomong, jangan dipotong gereja. dulu. Tadi Bapak ngomong saya nggak potong loh. Bapak punya adab nggak sih? Bapak udah tua loh. Malu sama umur Pak. Tua. Lah, saya walaupun tua saya mendengarkan Anda jangan dari kau tadi. ngomong kak. Tua apalagi kau. Loh, makanya Anda tua contoh kepada anak-anak di bawah bahwa Anda ya, itu punya adab. Gitu, biasa kayak gini nih teman-teman, baperan nih orang tua nih. Kita nggak ngomongin dia impoten, dia ngerasa impoten. Kita nggak ngomongin dia miskin, dia ngerasa kita ngatain dia tua karena itu fakta, dia baper. Pak, di sini kita edukasi publik, ditonton orang, di live kan di YouTube akan terdokumentasi lama, mukamu kelihatan, minimal contohkan yang baik sebagai representasi Katolik. Jangan seolah-olah kau bebas masuk di komal-komal orang lalu kau bebas bicara seenaknya, tidak. Karena ketika kau bicara di ruang publik, bebas direaksi oleh publik, bebas diviralkan oleh publik. Jangan kau nangis nanti ketika kelihatan kebotolan Anda. Pertama, di sini kita bicara poligami. Saudari saya Natali bertanya kepada Anda, di mana larangan poligami yang dilarang oleh Yesus dan juga Paulus dan juga murid-muridnya serta Tuhannya Yesus? Tunjukkan datanya. Kalau tidak ada, sebentar. Hai. Kalau Anda tidak mampu, Pak Jang. Kena peringatan, naik lagi. Karena dia ngerokok. Karena kalau Bapak tidak mampu menunjukkan kepada kami dalil tertulis bahwa poligami itu dilarang, artinya Bapak mengada-adakan yang tiada. Maka benarlah kata Yesus, kau ajarkan ajaran manusia. Maka menurut Yesus Anda tidak benar. Karena apa? Karena Yesus tidak pernah larang poligami walaupun dia nggak kawin, nggak nikah menurut kalian. Padahal memang hidupnya cuma 3 tahun doang yang ketahuan gitu loh. Yang kedua, Tuhan dalam perjanjian lama tidak pernah sekalipun menghukum tokoh-tokoh Bible karena berpoligami. Kalau poligami itu sesuatu yang melanggar aturan Tuhan, pastilah Tuhan itu akan habisi. Yang ada dihukum adalah satu, onan ketika dia tidak mau menghamili istri kakaknya, dibun-bun langsung sama Tuhan. Makanya ketika kalian mengatakan agama kami tidak mengizinkan poligami, tunjukkan dalilnya karena ini bicara agama. Tunjukin. Nah, kalau magisterium, tunjukin dalam magisterium kalian tidak boleh poligami, lalu sebutkan nama orang yang mengeluarkan keputusan itu. Biar kami dapat informasi yang edukasi, bukan cerita tentang pribadi Anda yang kita bahas, kita nggak peduli dengan Anda gitu loh. Silakan tunjukkan dalilnya dalam Bible, kalau tidak dalam magisterium, silakan. Kalau kita, ya, kalau saya Katolik itu kita di aturan gereja, ya. Kalau Protestan tidak, mereka bisa cerai. Yang Kristen bilang disebut ya. Kalau Katolik disebut terikat dengan aturan gereja. Malah menyerang Protestan ini gimana ini? Bukan, maksudnya begini. Kalau Katolik itu dilarang poligami, ya, gereja Katolik. Dan kalau cerai itu susah sekali untuk kalau Protestan boleh gitu maksudnya. Kalau iya, Protestan boleh maksudnya. Protestan mereka bisa cerai. Aduh, gimana unik?
Itu siapa sih yang lagi Bapak pertama trendy? sudah tidak paham dengan omongan kita. Pertama, Ya, saya bilang kenapa kalian bahwa- tersesat? Karena Anda tidak bisa membedakan antara bercerai dan poligami. Kita tidak ada dari tadi membahas perceraian. Oh, iya. Tidak ada satupun dari kami bertiga yang ngebahas perceraian dari tadi. Yang kami bahas poligami. Definisi Ini. poligami dan Ya, perceraian itu jomplangnya Lanjut. jauh sekali. Diam dulu, ngerti Jadi nggak sih begini. Pak? Baik, Sah. Bentar Begini. dulu Pak. Intinya, Makanya Katolik inilah kalau itu- orang kebanyakan banyak bicara, kalau nggak Ah, ngerti ini gini Dengar bahaya. dulu. Bercerai Katolik itu Pak berpisah. melarang poligami. Pak. Ya Allah, Robbi. Sama ini aja Uni, cuma Jos nih, Jos. Nah, bentar Ustadz Arif, sebentar ya. Teman-teman kita berulang loh ya. Natali ini juga udah diskusi itu udah bertahun-tahun. Artinya dia sama saya itu sudah bertahun-tahun, bahkan dia lebih dulu dari saya. Dia sudah tahu banget banyak orang Kristen ini yang salah paham antara poligami dan cerai. Bener nggak, Dek? Mereka tuh Benar, nggak Dek. bisa bedain ya. Nah, menurut mereka poligami itu menceraikan perempuan. Ini yang kalian nggak ngerti. Bercerai itu memutuskan hubungan pernikahan. Poligami itu menambahkan hubungan pernikahan dengan wanita lain tanpa menceraikan istri pertama. Itu yang harus kalian angkat. Yang saya tanya itu larangan poligami dalam Bible yang disampaikan Yesus, disampaikan sama murid-muridnya, itu di mana? Jangan lari kemana-mana. Kamu boleh kok nyerang Protestan, kami nggak ada urus itu, ya. Tetapi tolong tunjukkan dalilnya di dalam kitab kalian. Di kanon pertama, misalkannya di Injil Sinoptik ada nggak? Di surat-surat Paulus ada nggak? Surat-surat Petrus, Yakobus dan yang lain ada nggak? Surat-surat Yohanes ada nggak? Atau di Deuterokanonika, kanon kedua. Kalian kan Katolik tuh, tunjukin biar kami tahu. Oh pantes Katolik ini nggak mau berpoligami guys, karena memang ada larangan dari Tuhan. Itu yang kita minta. Karena konsekuensinya kalau kalian tidak bisa menunjukkan larangan Tuhan, berarti kalian ini mengikuti ajaran manusia, bukan ajaran Tuhan. Begitu loh. Ngerti ya? Nah, silakan ditunjukkan kepada kami. Kalau tidak, lebih baik Bapak belajar dulu. Makanya saya bilang tadi, kalau orang awam di depan saya itu hanya boleh bertanya saja, bertanya tentang agama saya dan pemahaman saya tentang agama kalian. Tapi kalau Bapak berilmu, boleh ngejelasin. Tapi kalau pengen debat-debat apa ngotot-ngototan Bapak, jangan sama saya. Nggak penting sama saya. Ya begitu. Nggak, kita nggak dengar Bapak ngomong apa. Jos naik Jos pen. Ini Jos pen pakai data kalau ngomong. Naik Jos. Tidak ada poligami. Yang ada di Bible itu tentang perceraian, ya. Kalau yang poligami kita dilarang oleh aturan gereja bahwa sesuai dengan janji suci ya, bahwa satu setia sampai mati, ya. Itu kalau kami Katolik. Memang ada kalau di Bible itu ada tentang perceraian, ya. Itu kalau kamu saya lihat kan bisa teman-teman bisa baca Bible ya. Coba lihat di Markus bab 10 ada Pak perceraian. Robbi astagfirullahalazim, kita nggak bahas Ya kan saya bilang perceraian. tidak ada poligami. Ya sudah, kalau begitu Anda Susah itu. berarti Anda dari tadi ngada-ngada. Anda bilang tadi Iya. dilarang poligami di kitab Anda, tapi nggak ada ayatnya. Berarti Anda Ah. ngada-ngada toh. Misal gini, kami Katolik poligami, cerai saja dilarang, apalagi poligami, ngerti nggak? Makanya mana larangan poligami di kitab Anda? Di Hah? Deuterokanonika, di Magisterium. Itu sudah ada semua aturan gereja Mana? bahwa Coba, nikah, ya, di perjanjian mana? Apa kita nama sebelum dokumennya? menikah itu melihat kursus. Apa nama Kursus dokumennya? yang panjang sebelum Duh, ya nikah elah. itu tidak mudah. Ya, Pak, kami orang Katolik itu untuk nikah itu apa tidak mudah. nama dokumen dilarang poligami dalam Katolik namanya? Magisterium kah, KGK kah, atau apa? Itu yang tahu semua tentang Katoliknya. Ya elah, Misterium. Marja. Ya, Makanya saya minta Magisterium itu nama, coba tunjukin. Di Magisterium itu ada nggak misalkannya entah pasal-pasalnya, entah poin-poinnya yang biar kita cari. Ini saya lagi cari. Di mana? ini di Katolik punya. Ya elah, Kalau Marja. mau cari. Bapak kan orang Katolik. Iya. Kalau Bapak mau mengatakan Kan situ sesuatu tahu. yang Bapak tidak Saya tahu, tahu berarti sebentar, kan Bapak tidak sok tahu. tahu. Saya kasih tahu sebentar, kan Sitir tahu. Misalnya saya tanya, di mana ajaran Islamnya tentang poligami? Saya tidak mau pegang Al-Quran. Karena saya bukan agama Islam. Jadi saya tidak perlu baca Al-Quran. Pak,
Nggak nyambung, nggak nyambung. Pertama, Bapak tidak sekarang saya tanya, di mengerti bagian omongan mana orang lain. di Al-Quran boleh berpoligami? Ada dalam Quran surah An-Nisa. Fangkihu apa nikailah tiga dua atau balakum. tuh itu ayatnya. Ada Sendiri ayatnya. saja masih bingung-bingung. Ada. Lo Ya, ini Anda nggak punya apa-apa. Loh, saya wajar kalau saya nggak menghafal karena saya belum menghafal ayat itu. Lu aja nggak ngerti ayat tuh nggak punya lu nyotot nggak ada. Lu menertawakan diri sendiri. Kalau saya nggak Saya tanya hafal balik. wajar. Ternyata Kenapa? bingung, Karena bingung, saya bingung. bentar dulu. Anda bilang, aduh ayat saya nggak hafal. Kami umat Islam, saya ini menghafal surat Al-Baqarah. Kalau lu tes surat Al-Baqarah, gue bisa Coba nih isinya. dari 1 sampai 100. Diam dulu kau. Isinya. Diam dulu kau. Isinya. Kalau aku tunjukkan isinya kau paham memang. Isinya. Maka dari itu. Diam dulu. Makanya Botak, ketika diam orang dulu, ngomong, botak. jangan kau tuh nyerocos. Dengar baik-baik. Yang ku minta itu sama kau adalah ketika kau mengada-adakan ajaran yang tidak pernah diajarkan Yesus, melarang poligami, karena Yesus kalau dalam kitab kau tuh ada dalilnya mengatakan jangan menambahi firman Tuhan, jangan mengurangi firman Tuhan. Kau telah menambahkan firman Tuhan dengan melarang orang poligami. Mana datanya? Itu yang ku minta. Nah, jadi namanya Menambahi aturan firman gereja. Tuhan ini orang-orang Kristen nih. Aturan gereja. Starino, diam dulu Starino. Coba ini aku sapa dulu Jospan. Jaspen. Ya, Jos ini Jaspen, pakai data Jaspen. ini. Ya, Coba selamat Jaspen. pagi. Pagi, Oke, Kristen semangat ya? Jos. Iya, Kristen dia. Aduh ya, saya undang. Oke, ini juga ada Bang Kepas. Sebentar, monitor Bang Kepas. Oke, pas tahu apa dia. Monitor ya. Udahlah, kalau monitor nggak monitor, kau duduk di majelis dulu Kepas. Ya udah, Jospan, silakan Jospan diskusi dengan Uli Rifa ini, silakan. Ya, Ya, open saya- cam dulu, saya jawab. Jos. Open cam Saya dulu, jawab. Jos. Open cam, Jos, open cam. Open cam dulu, Jos. Jangan di open cam nanti aja lah. Loh, sudah lah open cam, gak apa-apa. Open Pakai cam dulu, kadar open nggak cam apa-apa. dulu, open cam dulu. Open Kemarin cam. kan open cam di Komalku kan. Nanti lah open cam. Ayo, open cam, open cam. Kalau Kepas jangankan poligami. Ini mirip Yesus ini, nggak ada istri Kepas ini. Yang Arif buka tunjuk muka juga. Iya. Itu semangat Jos ya, semangat Ya, Jos, pakai ya. data Jos. Ya, silakan buktikan di Kalau datanya. sebenarnya kenapa Protestan, mengapa gereja Kristen menolak poligami? Karena 1 Timotius 3 ayat 2 sampai 7. Karena itu penilik jemaat haruslah seorang yang tak bercacat, suami dari 1 istri, dapat menahan diri, bijaksana, sopan, suka memberi tumpangan, cakap mengajar. Itu 1. Kemudian Titus 1 ayat 6. Sebentar, satu-satu dulu. Ayat itu konteksnya untuk seluruh jemaat atau untuk pemilik jemaat? Tuh, kan. Sebentar. Iya, itu. Terima kasih itu jawabannya. Nanti saya jawab setelah ini. Titus 1 ayat 6. Yakni orang-orang yang tak bercacat, yang punya hanya 1 istri, yang anak-anaknya hidup beriman dan tidak dapat dituduh karena hidup tidak senonoh atau hidup tidak tertib. Nah, pertanyaan tadi, apakah ini berlaku hanya untuk penatua? Karena Yesus menuntut anggota jemaatnya itu adalah teladan, akhirnya ini jadi disamakan untuk semuanya anggota jemaat. Ngerti nggak sih Pak pertanyaan kita dari tadi itu Pak? Saya meminta kalian umat Kristen, dasarnya apa saya minta ini? Jangan menambahi firman Tuhan, jangan mengurangi firman Tuhan. Ya. Nah, saya itu minta mana larangan poligami. Kenapa saya minta dalilnya? Karena di dalam perjanjian lama poligami itu bahkan divalidasi oleh Tuhan. 2 Samuel pasal 12 nomor 7 dan 8. Bahkan kalau masih kurang boleh minta lagi itu Nabi Daud. Paham ya? Itu Ya, Tuhan ya, yang sama atau Tuhan yang berbeda dengan Tuhan Anda? Sebenarnya jawabannya itu ada di begini. Kenapa mereka diizinkan poligami? Saya nggak nanya mereka kenapa poligami, Pak. Yang saya tanya, Tuhan yang Tuhan yang memberikan istri-istri orang kepada Daud dengan Tuhan yang Anda sembah itu sama nggak? Sama.
Nah, Tuhan ini pernah melegalkan poligami, bahkan mengambilkan bini orang untuk dipoligami sama Daud. Nah, ketika Tuhan ini hadir di abad pertama, kapan dia ngelarang poligami? Karena dia sudah hadir di abad pertama. Kalau Anda bawakan kepada saya, Anda pengikut ajaran Paulus itu, pengikut ajaran Titus lah ini segala macam. Makanya dengarkan baik-baik pernyataan kami, diksinya itu tepat. Apa pertanyaan saya? Di mana Tuhannya yang diperkenalkan oleh Yesus atau Yesus sendiri dan murid-muridnya melarang poligami? Kata larangan dan perintah itu beda. Perintah itu suruhan, larangan itu tidak boleh. Di situ yang Anda bacakan adalah syarat-syarat untuk diaken. Artinya Anda mentafsir kembali dalil yang secara eksplisit itu syarat untuk jadi diaken. Bahkan di Katolik jangankan menikah poligami, Pak, mereka aja nggak nikah sama sekali. Mereka aja nggak kawin sama sekali loh. Yang saya tanya itu dasarnya apa? Pelanggaran yang dilakukan oleh umat Kristen dengan mengada-adakan aturan yang tidak pernah dibawa oleh Yesus adalah menambahi firman Tuhan. Seolah kalian diberi otoritas untuk memberikan aturan yang baru yang selama ini dilegalkan oleh Tuhan Bani Israel. Seperti Paulus kalian itu. Tuhan Bani Israel memerintahkan sunat, Paulus membatalkan sunat. Tuhan Bani Israel perintahkan hukum Taurat dijalankan, Paulus membatalkan hukum Taurat. Tuhan Bani Israel tidak melarang poligami, bahkan memberikan istri-istri orang kepada Nabi Daud. Kalian, Paulus, orang Kristen, Katolik, menambahi hukum Tuhan yang tidak diberikan Tuhan kepada Yesus. Saya lagi ngomong dengan Jospan dulu. Katolik itu beda. Saya lagi ngomong dengan Jospan. Kalau nggak ngerti jangan disambar dulu, Pak. Ya. Lalu Anda yang konon katanya Tuhannya sama Tuhan Bani Israel, dapat informasi itu dari mana? Baca surat Titus, baca surat-surat Paulus. Yang saya sebagai muslimah tanya itu adalah, pernah tidak Tuhan Bani Israel menyampaikan firman-Nya kepada Tuhan kalian yang adalah nabi palsu menurut orang Yahudi, nabi menurut kami yang bernama Yesus, yang nama aslinya bukan Yesus, mengatakan bahwa telah dilarang berpoligami untuk seluruh laki-laki di alam semesta, atau diksi yang sama, atau diksi yang mungkin berbeda tapi maknanya sama. Itu yang saya minta. Kalau yang Anda bawa itu, misalkan tadi Anda bawa Magisterium, surat Paulus, ya sudah, berarti kalian itu umat yang tidak mengikuti perintah Tuhan, tapi mengikuti perintah manusia. Dua delik yang kalian kena dalam agama kalian. Satu, menambahi firman Tuhan, kedua, mengikuti ajaran manusia. Itu selesai diskusi kita. Kalau kalian mampu tunjukkan kepada saya secara tertulis Tuhan Bani Israel atau Tuhan kalian yang bernama Yesus melarang poligami, baru kami akui kalian benar mengikuti agama kalian. Oke. Dulu. Itu inilah. Saya nggak ada lagi referensi yang lain. Ini hanya ini referensi saya. Markus 10 ayat 6. Sebab pada awal mula Allah menjadikan mereka laki-laki dan perempuan. Itu karena ada satu Adam, satu Hawa, ya. Ayat 7. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dan istrinya. Ayat 8. Sehingga keduanya itu menjadi satu daging, demikianlah mereka bukan lagi dua melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Jadi karena dasar inilah gereja-gereja biasanya menafsirkan bahwa pada mulanya hanya ada satu suami Adam, ada satu istri yaitu Hawa. Karena itulah tafsirannya. Itu aja, nggak ada lebih, nggak ada kurang. Terima kasih. Saya hargai Pak Jospen ya. Anda Kristen punya doktrin sendiri. Saya sebagai muslimah itu wajib menghargai Anda. Agama saya ajarkan begitu. Tetapi dalam ranah critical thinking, kita tanpa agama pun kita diberikan hak di Indonesia ini untuk mencerdaskan anak bangsa dengan kritis. Ya, Anda tadi membawa kitab Markus. Saya membaca ayat itu secara tekstual maupun kontekstual. Itu bukan ayat tentang poligami. Kalaupun Anda baca perikopnya, saya kan perhatikan perikopnya. Saya udah baca perikop itu. Itu terkait perceraian dan terkait penjelasan Tuhan bahwa dulu yang ada itu laki-laki dan perempuan. Bahkan itu pun bertentangan dengan, kalau Anda percaya kepada informasi dari orang-orang Yahudi, harusnya kalian itu tahu kalau dulu perempuan itu diciptakan dua, Lilith sama Hawa. Harusnya kalian tahu itu.
Cuman itu terlalu jauh karena kalian memang nggak ngerti apa-apa tentang Keyahudian. Karena kalian mengambil kitabnya orang Yahudi lalu mendapatkan terjemahan tanpa mengikut sertakan penafsiran orang Yahudi. Nggak apa-apa, kalau kami nggak masalah, itu pilihan kita. Tapi ketika yang saya minta itu adalah mana perintah Tuhan melarang poligami, ini sangat krusial. Kenapa? Karena ini aturan. Ini aturan yang sangat fundamental yang bisa menjadi asbab orang masuk neraka atau masuk surga. Masa Tuhan tidak atur secara eksplisit? Kalau memang poligami itu nanti berzina hukumnya sementara Tuhan kalian tidak larang, maka Tuhan kalian sedang berusaha menyesatkan manusia loh. Tuhan kalian tidak larang, tiba-tiba nggak boleh poligami. Ada orang nanti istrinya mandul, dia tidak mau menceraikan istrinya, tapi dia pengen punya anak karena dia punya perusahaan besar. Lalu dia nikahi perempuan lain, perempuan itu juga tidak merasa masalah, tidak ada kemasalah dari rumah tangganya, mereka poligami, ternyata masuk neraka mereka. Menurut kalian, sementara Tuhan kalian nggak larang itu. Makanya saya bilang, ketika saya bertanya mana perintah larangan Tuhan kalian poligami itu, dasar saya adalah ini, apa? Jangan menambahi firman Tuhan, jangan menguranginya. Itu satu. Yang kedua, saya lagi nggak ngajak Anda bicara dulu Pak Starino. Saya lagi memaparkan narasi, bantah pakai data. Dalilnya tuh jelas, jangan menambahi dan mengurangi firman Tuhan. Yesus sudah 33 tahun hadir ke dunia. Pak Starino kalau nggak mampu diskusi mending denger aja, nyimak aja dulu deh. Nanti Bapak ngomong dengan Pak Jospan aja. Karena saya nggak minta Bapak menjelaskan panjang kali lebar. Saya minta tunjukin ayat, bukan menjelaskan ayat. Ya, ayatnya tadi sama yang seperti yang dibaca oleh Pak siapa? Pak, itu tentang poligami atau tentang perceraian? Ngerti perikop? Nggak ngerti perikop ini orang. Perikop aja dia nggak ngerti loh. Dan teman-teman harus tahu, kalau memang poligami itu sama dengan perzinahan, maka seharusnya Abraham itu dibun-bun Tuhan, Daud itu dibun-bun Tuhan, Yakub dibun-bun Tuhan. Kenapa? Yakub istrinya 4, Bilha, Zilfa, Rahel, satu lagi itu. Kemudian ada Abraham juga. Bahkan Musa ada dua pendapat. Ada yang mengatakan Musa itu menikah dengan satu wanita, ada yang mengatakan dia poligami karena ada menikah dengan wanita lain gitu. Pak, Bapak tuh lagi nggak diajak dulu sama saya lagi sama Pak Jospen. Ya Allah, ini birahi nih orang pengen ngomong dari tadi deh. Kalau Pak Jospen itu masih mending, dia berhak ngomong. Pertama dia menunjukkan data-data dan dalil, walaupun itu tafsiran. Anda udah nggak pakai data, banyak bicara pula. Yang dia baca itu dari judulnya. Apa nih orang nih? Ini kenapa teman-teman kita Kristen ini, teman-teman ya, debat dengan apa yang Pak Jospan baca. Saya tidak mendebat Anda tentang perceraian. Saya tidak mendebat Anda. Saya lagi mendebat Bang Jospan yang mengatakan, yang saya minta itu apa? Ini yang dia baca. Itu yang dia baca tadi. Ya saya sebut judulnya perceraian. Itu yang Pak Jospan baca untuk kau tadi. Judulnya perceraian, bukan poligami. Iya. Intinya di situ kalau 2 menjadi 1, jadi tidak 4 jadi 1. Oke, kalau 2 nggak boleh lebih dari 2 menjadi 1. Penafsiran seperti itu. Ya saya tanya, tidak bolehkah saya tanya, tidak bolehkah 2 lebih dari 2 menjadi 1? Tidak bisa. Tuhan kau 3, kau bilang 1. Ini kau nih. Tuhan kau aja 3, kau bilang 1. Nah, inilah konsekuensi logik dari pemikiran kalian. Ketika Tuhan kalian poligami. Ketika perempuan dan laki-laki kalian diam dulu. Beda dengan apa itu? Diam dulu. Ini kenapa saya pada akhirnya, kenapa saya ini menurunkan value saya menghadapi orang seperti ini? Karena Bapak ini nggak ngerti dari tadi yang diomongkannya. Sejak kapan dilarang lebih dari 2 itu menjadi 1? Sedangkan Yesus saja berkata, ya Bapak, kenapa kau mengajar kami, mereka. bukan kau diskusi? Saya nggak ngajarin kau merasa diajarin. Waduh, Jospen ini menolak Tritunggal. Jospen ini menolak Tritunggal. Sama Jospen. Saya lagi ngomong sama Jospan. Ini orang susah guys kalau nggak diajak ngomong tapi pengen ngomong. Saya lagi ngomong sama Pak Jospen. Pak Jospen sudah mengakui tidak ada lagi dalil larangan poligami. Yang ada yang dibawa Pak Jospen tadi adalah dalil tentang larangan perceraian by Yesus. Itu kita akui itu. Clear. Tetapi ingatlah wahai kalian umat Kristiani belajar KBBI, definisi poligami itu tidak ada kaitannya dengan perceraian. Kalau nggak ngerti jangan banyak bicara, Pak. Oke, saya sama Pak Jospen aja. Itu beda.
Yang bilang definisi dengan penafsiran sama siapa? Ya ampun Sula. Ini nih, biar tertib dengan Jospen. Jospen ini tertib kalau Jospen. Silakan Jos. Ada komentar lain karena seperti yang dibilang Bapak tadi, karena satu daging itu adalah 1 tambah 1 itu artinya satu istri dengan satu suami, itu arti satu daging. Jadi tidak ada dua istri jadi satu suami, 2 daging, nggak ada itu pemahaman kami. Closing kita saya dengan Pak Jos singkat aja, kita nggak mau bertele-tele. Ya. Artinya Pak Jos mengakui ya secara eksplisit Tuhan tidak melarang poligami dalam Bible Perjanjian Lama dan Baru. Tapi penafsiran Bapak menangkap bahwa ada indikasi larangan, begitu ya? Iya. Itu saya akui, iya. Oke, kita hargai di situ, nggak apa-apa. Kita bukan orang yang pengen, saya nggak mau nyerang agama Kristen, saya cuma menuntut klaim itu harus ada bukti. Terima kasih ya Pak Jospen. Lanjut deh Natali dengan Pak Jospen atau dengan Kepas ini. Iya Uni, Masya Allah. Selesai ya masalahnya ya. Selesai ya. Gimana Bang Kepas? Kamu ngomong apa Bang Kepas? Ya. Mau bertanya Ya. ke Uni? Gini ya, terkait dengan poligami ini kayaknya rancu saya lihat ini. Kalau saya lihat, saya bandingkan dengan Alkitab ke Al-Quran, rancu saya lihat. Karena di kekristenan itu 2 menjadi 1 gitu loh. Jadi makanya kalau kita merujuk kepada apa yang dikatakan Yesus, aku dalam dia, dia dalam aku, kami adalah satu. Nah makanya kalau kami lebih dari 2 istri kayaknya kurang cocok lah, kurang pas, kurang pantas gitu loh. Jadi kalau yang dibilang Uni Ripa tadi itu mengenai Abraham, Daud, Musa, ya segala yang sebelum datangnya Yesus, sah saja memang lebih dari 1, 2 ataupun bahkan ratusan gundi-gundi itu sebelum datangnya Yesus ke bumi gitu loh. Setelah kami Kristen, setelah datangnya Yesus nggak bisa lebih dari 1 gitu Uni Ripa. Jadi kalau yang dibilang Uni Ripa tadi mengenai Abraham, 2 istrinya, Daud, Salomo dan lain-lain, kita akuin memang mereka lebih dari 2 istrinya. Tapi ketika Yesus sudah datang ke bumi, kami dilarang lebih dari 1 istri gitu. Silakan Uni Ripa. Larangan, silakan Bang Kepas tunjukin larangan Yesus menikah lebih dari 1. Boleh saya tambahkan keterangan Bapak tadi, Kepas? Ya silakan, Terakhir silakan, aja, Jos. saya nggak Silakan, minta Jos. penjelasan gini Ya, loh Pak. Saya ini ingin kan gini tambahkan. loh. Bentar Pak Jos nanti boleh jelasin. Tapi ingat ya, saya tidak menuntut kalian menjelaskan tentang bagaimana cara memahami ayat kalian, karena kalian tuh banyak denom ya. Kami sudah tahu itu, dan bahkan pun saya sudah membaca beberapa artikel dan jurnal terkait pemahaman kalian tentang ayat kalian. Yang saya minta itu adalah kalau si Kepas mengklaim kembali bahwa dengan kedatangan Yesus dilarang poligami, tunjukkan dalilnya larangan dari Yesus Kepas. Jangan nambah-nambahi firman Tuhan kau, Dek. Boleh saya Ya silakan Pak Jos, bentar Uni Riba. Pak Jos dulu. Semangat kayaknya Pak Jos. Ya silakan Pak Jos. Begini, betul di Perjanjian Lama diizinkan, bukan diizinkan sebenarnya, tidak diizinkan, mereka yang melanggar. Walaupun mereka Nabi, Daud, Salomo, mereka yang melanggar. Walaupun Musa mengizinkan, karena ketegaran hati mereka, makanya ada poligami. Cuman begini, Perjanjian Lama mencatat apa akibat poligami. Sambil contoh, Abraham. Karena poligami, akibatnya apa? Ada pertengkaran antara Ismail dan Ishak. Bahkan sampai hari ini. Kemudian, Yakub. Poligami dia. Sampai 4 istrinya. Apa yang terjadi? Ada di mereka anak dari istri yang dicintai oleh Pak Yakub. Jospen. Kemudian Pak Jospen izin. Iya. Pak Jospen izin. Ya silakan. Bapak menjelaskan yang tidak saya minta. Ketika Bapak membawa sebuah narasi pembenaran larangan poligami yang tidak ada di kitab Bapak, Bapak bilang kalau orang poligami maka banyak masalah. Emang orang nikah 1 bini nggak punya masalah, Pak? Dan Bapak bilang apa? Mereka itu yang tertengkuk, bukan Tuhan yang memberikan. Pak, Daud itu yang memberikan istri-istri orang kepada Daud, kepangkuan Daud itu Tuhannya Bapak. 2 Samuel pasal 12 nomor 7 dan 8. Gimana sih Pak? Gimana Bapak ini? Kalau memang itu melanggar, kenapa Tuhannya malah ikut-ikutan ngambilin bini orang buat Daud? Bahkan kalau kurang Daud boleh minta tambah lagi. Gimana sih Pak? Jangan memfitnah Tuhan Perjanjian Lama Pak. Itu fitnah loh namanya. Nah satu itu.
Pak, kalau Bapak bicara konsekuensi, justru agama kalian diterapkan paling banyak merusak peradaban loh. Kalau kita menilai suatu agama itu benar atau hukum itu benar karena ada konsekuensi buruk terhadap peradaban. Contoh, para pastor dan uskup Katolik tidak menikah, korban anak-anak karena pelecehan SKS justru bahkan diangkat oleh PBB saking banyaknya. Tidak menikah di agama kalian justru lebih banyak mudaratnya. Itu satu. Faktanya apa? Bapak lihat, gereja Spanyol, Portugis, Portugal, Amerika, Jerman, semua rata-rata melakukan pelecehan terhadap anak-anak karena pasturnya tidak menikah. Tidak menikah justru lebih banyak masalahnya. Nah, lalu Bapak bilang, si Daud begini, si Yakub begini. Lah memang di kitab kalian semua rata-rata bermasalah kok orang-orangnya kok. Bahkan si Hosea aja yang nggak ngerti apa-apa disuruh Tuhan kalian bersundal. Hosea pasal 1 nomor 2. Makanya jangan kemana-mana kalau menjelaskan iman itu, Pak. Saya hanya tuntut, bentar dulu Kepas, sebentar. Saya cuma minta satu saja. Kalian sudah mengakui tadi bahwa Tuhan kalian tidak pernah melarang poligami. Kalau memang poligami itu adalah pelanggaran, tolong tunjukkan satu saja tokoh Alkitab yang dihukum karena poligami. Baru enak diskusinya. Inilah Uniripa, kalau kita membaca Alkitab tidak pakai hikmat dan pengertian dan kebijaksanaan. Artinya begini loh, yang dimana terkait dengan poligami ini memang secara eksplisit nggak ada dilarang di Ya sudah, Perjanjian terima Baru. kasih tepuk tangan. Tunggu dulu Uniripa. Ya, jadi gini loh, ketika kita membaca Alkitab terkait dari tadi yang disinggung Uniripa tentang tadi Nabi Hosea itu diperintahkan Tuhan untuk Saya meniduri. tidak bertanya bagaimana pemahaman tentang ayat Hosea. Saya cuma mengasih tahu sama kamu bahwa Hosea Iya, biar gini loh, saya supaya nggak nanya gini kenapa loh. dia disuruh bersundal Kepas. Bagaimana cara Iya. memahaminya Kepas? Emang saya nanya gitu. Kenapa Makanya saya kan disuruh gini loh. mendengarkan penjelasan kalian tentang kitab kalian? Jawab aja pertanyaan Gini kita. loh, Singkat diskusi kita Uniripa. sebenarnya. Gini loh, jangan membangun narasi tentang manusia itu bahwa seolah-olah Tuhan kami itu ya bisa ataupun menganjurkan menikahi ataupun pelacur lah dulu saya bilangnya, dunia wanita Saya malam. tanya Jadi dulu gini, sama kamu, udah singkat padat. bentar dulu, Singkat padat dulu. supaya saya jelaskan. Singkat aja, nggak usah panjang kali lebar. Enggak, saya nggak minta doktrinnya. Saya minta gini. Di dalam Hosea pasal 1 ayat 2, Tuhan suruh Hosea memperanakan anak-anak sundal enggak? Iya, sekarang alasannya Ya, untuk sudah. kenapa? Karena Alasannya ya Tuhan masa itu bodoh. kecewa karena nggak bisa begini loh, nggak bisa satu ayat dikumandangkan di dalam komal ini. Gini loh, kenapa Tuhan Nggak memerintahkan? ada yang nanya kenapa Bang Kepas. Karena Bani Israel itu ya sudah berpaling dari Tuhan gitu loh. Sebenarnya Hosea pun tak mau melakukan itu, tapi karena sudah perintah Lebih Tuhan. parah lagi nih. Berarti Tuhan Anda memerintahkan sesuatu yang tidak diinginkan nabinya karena dia Sekarang adalah gini loh. Begini, makanya kan kalau kita Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. gini, makanya saya bilang oke, kita kembali tadi masalah tadi kepada kedatangan Yesus tentang poligami. Jadi gini, poligami ini dilarang di kekristenan. Jadi karena ada kan udah gini loh ya. Oke lah, oke gini Kepas ya. Kepas. Kepas dengar baik-baik. Saya dengan Pak Jos sudah sepakat tadi. Bahkan kami sudah close bahwa memang tidak ada Tuhan melarang poligami, cuman Kristen yang melarang, bukan Tuhan Kristen tapi Kristennya yang larang. Betul Pak Jos? Betul Pak Jos? Saya menolak itu ya, tapi karena saya Oke, menolak. nanti beruruskan. Iya, ya. Nah, tidak ada Tuhan secara eksplisit melarang, itu sudah diaminkan oleh Kepas dan Pak Jos. Nah, Tetapi benar. yang melarang adalah Kristen. Siapa Kristen ini? Orang-orang yang mengklaim pengikut Yesus. Baik entah gerejanya, pasturnya, pendetanya, jemaatnya. Itu silakan kalian bantah kalau saya salah. Bahkan kalian yang Pak bilang begitu tadi. Maka saya seorang muslimah ini hanya mengingatkan kalian. Kalian itu menambahkan hukum-hukum yang tidak pernah dibawa hukum Tuhan. Kenapa begitu? Kalau memang poligami melanggar hukum Tuhan, saya minta data.
tunjukkan satu toko Bible Maksudnya? yang ketika dia berpoligami, dia dihukum karena poligami itu. Satu saja, nggak usah Nggak banyak-banyak. ada, jadi gini. Ya kalau nggak ada berarti nggak dilarang lah, Iya, Kepas. bentar dulu, bentar dulu ya, Pak. Bentar dulu. Jadi gini, maksudnya gini loh. Seseorang ingin menambahin istrinya itu karena nafsu loh. Ini Pak. Jadi artinya nafsu itu adalah dosa gini loh. Makan aja karena nafsu, Kepas. Jadi kau pikir Bukan, gini aku loh. mau makan, aku nggak nafsu makan tapi Bukan, aku mau bukan. makan. Selama ini Kepas nggak punya nafsu ya. Jadi gini, kembali Kepas ke selama enggak, ini gini nggak loh. punya nafsu karena nggak beristri sampai sekarang, gitu kan? Iya, gini loh Ustaz Arif, gini Iya, loh. katanya Kita kita merujuk kepada 10 perintah Tuhan. Gini loh, bentar dulu. Kita merujuk kepada 10 perintah Tuhan, jangan berzina. Jangan mengingini. Artinya gini loh, ada korelasinya itu nafsu. Jadi gini, itu perbuatan dosa. Nah, ketika kita menambahin istri kita, kalau kami Kristen ya, menafsirkan itu adalah berbuat dosa. Karena apa? Sudah bicara siap. nafsu. Oke, siap. Berarti memiliki hawa nafsu itu berdosa menurut Kepas. Hawa nafsu yang mana dulu kalau tidak bertentangan dengan 10 Memiliki perintah hawa Tuhan? nafsu yang tidak bertentangan dengan 10 hukum Taurat berarti itu tidak berdosa berarti. Mana? Kan kau yang bilang kalau punya hawa nafsu dan itu melanggar hukum Taurat berarti kan itu berdosa. Tapi kalau tidak melanggar kan tidak berdosa atau bagaimana? Coba kau jelas-jelas ngomong sedikit, Dek. Lanjut lah Yaudah, supaya sekarang aku tanya. enggak, gini loh, kadang Kalau gini di dalam loh hukum Uniripa, Taurat gini loh, Mak, jangan ya. menggiring. Jangan banyak sekali begininya, Dek. Kalau diskusi itu langsung strike to the point. Apa yang ditanya itu yang dijawab. Gini Dengarkan, loh, Ustaz Arif, Uniripa gua Dek Kepas dengar Bunda Gembala ya. Gila, Ketika ada silakan, orang Uniripa. Kristen yang menginginkan perempuan yang bukan milik orang, berdosa atau tidak? Pinginnya Kepas manggil Dinda ke Uniriva. Geli kali aku. Ya. Ya, Kepas gimana? Tunggu dulu Ustaz Arif. Nggak Gimana? dijawab. Ulang Uniripa. Biar Kan apa? di dalam Gimana? 10 hukum Taurat itu yang dilarang itu menginginkan punya orang. Iya, kan ada juga Tapi berzina. kalau ada bukan hanya ya, nah berarti yang poligami ke-9. itu berarti poligami itu berzina menurutmu? Berzina. bagi saya ya, bagi Ya. Kristen ya. Berarti teman-teman kita Kristen ini mengakui nabi-nabi Oten pezina semua. Abraham pezina, Daud pezina, Yakub pezina. Berarti nabi-nabi kalian itu semuanya amoral. Waduh, parah sekali. Memang begini loh, Coba gini loh. aja kayak gue Berarti nabi gini, yang moral, berarti gue. enggak gini loh, berarti kita nggak belajar perjalanan Raja konsekuensinya- Daud. Tunggu dulu. Konsekuensinya Aduh, Yesus Pak. keturunan Pak, pezina gantian. ya. Yesus Nenek keturunan moyang pezina. dari Jadi gantian lah. Waduh, Sampai saya bahaya, Pak, gue. ini loh. Bukan keturunan pezina, Uniripa. Pak. Waduh. Biar saya netralisir dulu semua narasi yang tidak sehat dibangun Uniripa supaya saya netralisir. Artinya begini loh. Ketika Raja Daud, Raja Salomo, kenapa dia jatuh? Karena istri. Yang nanya Ya, itu karena siapa, istri-istrinya. Kepas? Natali tadi nanya nggak? Bu- Natali tadi enggak. bertanya nggak sama Enggak. Kepas? Kenapa Enggak. Daud jatuh? Inilah. Kita Enggak lagi nggak ada nanya nanya. itu. Enggak ada nanya. Kita bikin statement bahwa menurut itu, Kepas jadi gini. dan seluruh umat Kristen, Nabi Abraham berzina, Yakub berzina, Daud berzina. Rata-rata tokoh Bible itu pezina, nabi-nabinya tukang jina, maka Yesus keturunan jadi gini pezina. Belajar kita gini loh. Gini, kalau kita nggak berhikmah ketika membaca kitab suci Alkitab ini, disinilah kita membangun narasi yang tidak sehat. Jadi kenapa saya katakan ini kan kita kan harus tahu kita pasiennya di mana kita berbicara. Kami Kristen ini pasiennya berbicara ketika Yesus sudah datang ke bumi, Iya. turun ke bumi. Ini pasiennya gitu loh. Jadi gini, jangan dibangun Nih Uniripa Kepas bahas bahwa apa nih? ya tadi poligami lah. Iya, Poligami pasti lah. tadi kaitannya Ini dengan kan poligami apa? Ini perjalanan ketika Yesus sudah datang. Artinya kami pengikut Kristus gitu loh. Iya, Kami kan terus Kristen. kaitannya dengan poligami apa? Nah, artinya kami tidak mengikuti jejak-jejak para nabi gitu loh. Kamu ikuti siapa? Tuhan Yesus lah. Teladan Jadi suri kau teladan nggak Tuhan nikah. Yesus. Jadi orang Kristen yang nikah itu nggak ngikutin Yesus berarti? Karena kau yang ngikuti Yesus karena kau nggak nikah sampai mati gitu. Bukan itu saja. Gimana?
Assalamualaikum Ustaz Alif. Assalamualaikum Ustaz Alif. Lanjut. Monggo Ustaz Alif. Ya lanjut. Ya. Kepas dulu. Ini Ustaz Alif, ini aku jelasin dulu sama Ustaz Alif. Dengar ya, aku jelasin sama Ustaz Alif nih. Ustaz Alif kan baru naik sama Pak Jemi nih. Pak Jemi dan Ustaz Alif, tadi saya ngasih tahu sama Pak Starino, kebanyakan umat Kristen mereka itu nggak mau poligami. Rata-rata sebenarnya bukan karena agama, karena nggak ada dilarang, tapi karena nggak mampu. Bisa jadi impoten, miskin, jelek, busuk, nggak ada yang mau sama dia. Kan aku bilang begitu, sebagai perempuan kan normal lah nggak bilang begitu. Bapak Starino ke-trigger, kata dia gini, aku nggak impoten, kalau perlu coba aja. Kita lagi nggak bahas itu kok gitu kan. Nah, gak usah Nah lanjut situ. tiba-tiba Intinya Pak kan Starino ini diam dulu pertanyaannya, Pak. Poligami ada. Saya lagi ngejelasin Ada sama di Ustaz Alif Bible. sama Pak Jemi, ya ampun. Diam dulu Pak Starino, Sesuai Pak judul Starino saja, diam dulu, toh. jangan birahi dulu Pak Starino, jangan birahi dulu. Iya, Udah, diam birahi dulu, diam dulu. banget. Birahi Bunda kali Gembala dia. lagi ngejelasin sama Ustadz Alif, biar Pak Jemi sama Ustadz Alif mengerti titik poin permasalahan yang kita bangun di sini apa. Maka sebagai Bunda Gembala yang kritis, saya bertanya sama Pak Jos, sama Kepas, Pak Starino, wahai saudaraku, di kitab kalian ada tertulis begini, jangan menambahi firman Tuhan, kan gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan ikuti ajaran manusia, kan gitu. Walaupun Yesus manusia, mereka kan udah ngelanggar sih. Nah, tapi anggaplah dia menyampaikan firman Tuhan. Nah, lalu saya tanya, ketika kalian mengharamkan poligami, yang mengharamkan siapa? Karena setahu aku dulu Tuhan kalian yang adalah pribadi pertama dalam orang Tritunggal, atau pribadi pertama, pribadi satu-satunya dalam monarki modalisme itu mengatakan bahwa dia sendiri yang ngasih bini-bini orang kepada Daud supaya Daud berpoligami. 2 Samuel pasal 12 nomor 7 dan 8. Kalau kurang pun bisa minta tambah. Maka ketika Tuhan yang pribadi kedua sebagai anak turun sebagai manusia, kapan dia ngelarang poligami? Kalian bawalah ayat Titus, Paulus, segala macam. Di sini saya menyimpulkan, pertama, Kristen ini mengharamkan poligami yang tidak diharamkan Yesus. Tuhan Perjanjian Lama dan Tuhan Perjanjian Baru tidak melarang poligami, tapi Kristen melarangnya. Itu poin saya. Nah, kalau kalian tidak sepakat dengan diksi itu, bantah saya. Makanya kalian dari tadi saya minta. 55 menit ya, 55 menit ya, 55 Nggak menit ada ya. 5 menit, 5 menit. Ngapain kok 5 menit? Congor kamu. Itu Iya. Kan pertanyaannya. dijelasin sama Ustaz Alif. Dia jadi Uniriba jadi tausiah, dia jadi tausiah. Saya nggak tahu sih ya. Saya lagi jelasin ke Ustadz Ali biar Ustadz Ali sama Pak Jemi bisa ikut diskusi kita. Maka endingnya tadi adalah si Kepas mengakui bahwa tidak ada larangan dari Yesus dan juga Tuhan Perjanjian Lama, dan Pak Jos juga bilang begitu secara eksplisit, tidak ada larangan, tapi mereka menafsir dari ayat-ayat tentang perceraian. Itu poin saya. Gimana sih? Lanjut, Ustadz Alif sama Pak Jemi bisa ikuti diskusi kita biar enak. Lanjut. Kepas ada tambahan Kepas. Silakan Ustadz Alif. Ustaz Alif sudah siap Ustaz Alif. Iya, bentar. Ini Uni, dari tadi kan saya juga menyimak di bawah, kan pembahasan ini sangat menarik dari tadi. Dari teman-teman Kristen berusaha keras untuk menolak poligami, bahkan menggunakan istilah mereka menjadi satu. Lah kalau ada 2 istri dijadikan satu juga nggak ada masalah kan jadinya kan. Bahkan tadi ada sebuah statement, orang 3 Tuhan aja dijadikan satu nggak ada masalah. Buat mereka, kan gitu. Apalagi tentang pernikahannya. Mereka menjadi satu daging, iya. Mereka menjadi satu, ada 2 istri juga bisa menjadi satu. Menjadi satu keluarga, satu bapak keluarga, kan gitu. Nah, aku baru di situ aja dulu deh, Uni. Silakan dilanjutkan dulu lah, tadi aku masih suruh menyimak ya, biar tidak kemana-mana. Saya itu udah clear statementnya dengan Pak Jos, bahwa memang poligami itu tidak dilarang Tuhannya Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, tapi dilarang sama umat Kristen. Itu poinnya. Pak Starino di-mute dulu tuh, suara anaknya kedengeran. Itu ya teman-teman ya. Poin Uniriva sebagai Bunda Gembala cuman itu aja. Poligami itu tidak dilarang Tuhan PL dan Tuhan PB, yang melarangnya umat Kristen. Clear? Saya koreksi. Halo. Iya, silakan Bang. Nah, saya koreksi kalimat yang mengatakan bahwa saya menyetujui. Saya nggak setuju, cuman maksud saya begini. Dari ayat itu kami menyimpulkan itu aja. Itu.
Kami menyimpulkan. Salah nggak saya? Saya ulangi sekali lagi nih. Poligami tidak dilarang oleh Tuhan Perjanjian Lama dan Tuhan Perjanjian Baru, tetapi dilarang oleh orang Kristen yang mengambil ayat-ayat tentang perceraian sebagai dasar larangan poligami. Salah nggak saya tuh? Oh, bisa lah. Ih, Kan hanya ada itu di Injil. Jadi jangan samakan Injil dengan kitab suci zaman Yesus, zaman Perjanjian Baru dengan omong Musa ataupun Abraham. Begitu. Yang nyamain Dipantahkan siapa, oleh sudah Pak? zaman Yesus. Iya, itu kan kita sudah jawab ya, Umi. Kita jawab bahwa ada. Itu kan ya. nempel, Kemudian kita Pak Ustaz. penafsirannya satu Itu dua nempel daging di itu kitab jadi satu. Anda. Itu supaya melarang kita Waduh. jangan poligami. Om Arif sabar. Itu penafsirannya kita. Kita kan sudah finish. Ngapain omong Abraham, Buddha, Daud itu zaman Yahudi sampai sekarang masih Yahudi percaya dia. jangan bahas Daud sama Musa. Nah, itu kan Toh kamu mereka yang itu ngebahas semuanya tadi, menurut Daud, agama yang nikah Anda. sekian. Pak, saya tidak membahas mereka punya istri berapa. Saya membahas bahwa dalam pandangan umat Kristen, Iya. Abraham, Daud, Kristen Yakub, itu muncul di zaman Yesus. Duh, ya ampun. Ya, Kristen Bapak ini adalah pengen ajaran Yesus. Itu sejak Yesus lahir itu sudah Kristen. Itu bukan kita sebut Abraham atau apa. Aduh. Mana Yesus Yang ada di lahir Bible Kristen, tadi Pak? itu. Waduh. Tambah Tidak ngarang, ada membahas tambah poligami. Ngarangnya tapi tambah kemana-mana ini. Aduh, Pak Starino udah lagi sudah dia dijawab. ngarangnya tambah Kita sudah kemana-mana. jawab Nggak tadi. karuan. Kenapa dikembangkan lagi? Kita sudah jawab bahwa ada. Masalahnya Ya kan, kita Anda baca bilang tadi ayat bahwa yang- Yesus sejak lahir sudah Kristen, di mana ayatnya itu? makanya kita perjanjian baru. Ya, Injil itu ada 4 sudah. Ya, Injil. Itu kisah tentang Yesus 4. Jadi 4 muridnya itu. 4 hanya Injil itu hanya 4. Injil dengan keseluruhan Diam kitab dulu, suci Pak jangan Starino, samakan. diam dulu. Ya silakan Ustadz Ali. Pak Starino, diam dulu muncungnya. Itu aku mute, kamu ngomong juga nggak ada yang dengar. Silakan Ustadz. Ya udah kalau gitu kita berbagi dulu ya. Tadi kan poin-poin penting juga sudah disampaikan oleh Uniripa dan sahabat-sahabat Muslim, oleh host Kak Natali dan semua ya. Pertama, ya tentu sebagai Muslim saya izin menyampaikan dulu sedikit ayat Al-Quran tentang bagaimana diperbolehkannya hukum ya di dalam Islam. Ada suatu kebolehan, ada suatu aturan, ada satu batasan. Jadi jelas, tidak ambigu. Makanya Al-Quran surah An-Nisa di situ disebutkan Bismillahirrahmanirrahim. Fangkihu mato balakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba'a. Maksimal tuh. Ada sebuah kebolehan bagi umat Islam menikahi seorang wanita maksimal 4 batasannya. Ada batasan. Wa in khiftum ala ta'dilu fawahidah. Kalau kamu tidak sanggup memenuhi syarat dan ketentuan keadilan aturan di dalam poligami, maka cukup 1 istri. Nah, umat Islam tahu tentang aturan pernikahan, tanggung jawab seorang suami terhadap istri, karena merasa tidak sanggup, maka kami cukup 1 istri. Seperti itu. Ingat, aturannya jelas, aturannya ada. Solusi itu diberikan bagi mereka yang mampu. Ya kan? Imannya kuat, imannya hebat, bisa juga menerapkan keimanan kepada istri. Maka dia ada kemampuan. Bukan hanya iman yang kuat, iminnya juga harus kuat. Imannya kuat, iminnya lemah. Jadi cikal bakal terjadi juga nanti pertikaian dalam rumah tangga kan gitu. Kalau kepas, imin nggak kuat, iman nggak ada. Nggak bisa. Makanya tadi dia mau ngikutin Yesus. Masalahnya Yesus nggak nikah. Akhirnya apa? Ya jomblo selamanya. Udah di dunia jomblo. Di surga nggak dapat istri, jomblo abadi kau jadinya kan kepas. Nah gitu. Itu kalau di dalam Islam aturannya jelas, aturannya ada. Kan gitu. Ya memang sih, tapi saya teringat surat Paulus juga sebenarnya multi tafsir. Kalau kita buka di 1 Korintus 7, ya kan, nomor 26, 27 dan seterusnya. Karena di situ ada kalimat bahwa inilah pendapatku. Nah, ini keren nih. Ada seorang yang berpendapat. Nah, kalau kita lihat nih, ini saya baca aja ya, biar tidak ada satu kata pun yang saya rubah ya. Gini, dia bilang begini, aku berpendapat bahwa mengingat waktu darurat sekarang, darurat, coba cek iminnya, kepas punyamu darurat nggak? Nah, adalah baik bagi manusia untuk tetap dalam keadaannya. Adakah engkau terikat pada seorang perempuan? Janganlah engkau mengusahakan perceraian. Adakah engkau tidak terikat pada seorang perempuan? Janganlah engkau mencari seseorang. Tetapi
kalau engkau kawin, engkau tidak berdosa. Dan kalau seorang gadis kawin, ia tidak berbuat dosa. Itu, kalau engkau sudah terikat dengan perempuan, engkau kawin, nggak ada dosa. Tergantung keadaan iminnya darurat nggak, gitu Kepas ya. Jadi gitu. Jadi kan jangan karena ketidaksukaan tegasnya aturan di dalam Islam sehingga engkau membentengi diri dengan aturan-aturan yang kalian buat untuk menyerang ajaran Islam, itu nggak bisa. Justru di dalam kitabmu karena tidak ada aturan batasan yang jelas, terjadilah multitafsir. Tapi kalau kita ngelihat rujukan dari kitab perjanjian lama, kitabnya yang dipakai orang-orang Yahudi dan sejarah kakek moyang Tuhanmu, mereka semua rata-rata poligami. Seperti itu. Oke, dari saya itu dulu. Terima kasih. Boleh tidak komentar, Pak? Silakan, Pak. Jospen dulu, silakan Jospen dulu. Bang Jospen, silakan Bang Jospen. Saya sudah setuju dengan yang tadi ya. Artinya kita mengambil kesimpulan seperti itu. Saya setuju sekali. Tapi begini, saya sebelumnya ambil satu ayat ya untuk penutup. 1 Timotius 4 ayat 1 sampai 3. Tetapi Roh dan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan oleh tipu daya pendusta-pendusta dan yang hati nuraninya memakai cap mereka. Mereka itu melarang orang kawin. Jadi kalau ada orang yang melarang kawin itu di luar konteks Alkitab. Itu aja jawaban saya. Terima kasih. Itu terakhir. Sindir Katolik nih. Saya boleh sedikit lagi. Saya setuju dengan apa yang disampaikan Pak Alif tadi. Itu kan sesuai dengan ajaran agamanya ya. Itu haknya dia, kan agamanya begitu. Tapi macam kami ya, itulah agamanya kami, ajarannya seperti itu. Entah Babelnya ada atau tidak, itulah ajarannya kami. Untuk Pak Alif ya, itu memang ajaran kita. Kalau ada yang menilai atau menghina orang yang berpoligami di agama Muslim, itu orang aneh, karena dia tidak tahu ajaran agama orang lain. Ya. Bang Jospen, jadi kalau yang ngelarang-larang orang untuk menikah itu, yang ngelarang itu ajaran setan-setan itu ya, pengikut setan-setan ini ya Pak Sterano ya? Begini. Saya tidak menafsirkan. Hak manusia itu kan pribadi Tugas saya tidak ya menafsirkan. kan? Membaca Setiap ya, orang membaca punya ya. pribadi, Yang melarang tadi ikut ajaran-ajaran siapa itu yang melarang orang-orang kawin? Tidak ada orang yang melarang untuk kawin. Ya, tidak ada ajaran satupun untuk orang melarang mereka kawin. Itu kebebasan setiap manusia itu diberikan. Tapi kalau dalam Katolik kita mau nikah itu ada kursusnya. Untuk proses pernikahan itu lama dan itu kita sudah dilalui. Paus nggak nikah loh, nggak nikah loh. Jadi kita dia mau bohongin saya, dikira aku nggak tahu apa ya? Kita sama-sama tahu lah. Nggak aja. Kita sama-sama tahu lah. Nikah tidak di Katolik. Ya enggak lah, ngapain saya nikah di Katolik? Makanya kan kalau saya mau alat proses kok, dari ngapain orang nikah sama nikah di Katolik? Katolik itu Enggak aja. berat, tidak semudah itu. Ya, disahkan dalam gereja itu, dinikahkan secara sah itu tidak mudah. Ya, Aduh, ini kita ada ngibulnya nambah kursus lagi nih dulu. Ustadz. Ini gimana nih Ustadz Alif? Ini dia ngibulnya nambah lagi nih Bisa, Ustadz. bagaimana Ustadz tahu Saya tentang kembalikan ajaran lagi deh ke agamanya Ustadz Alif ini, saya? silakan Ustadz. Ajarannya Muslim itu urusannya dia, maksudnya berpoligami saja. Dan kalau ada yang menghina bahwa ada saudara Muslim yang poligami, itu orang aneh yang menghinanya, karena itu kan hak orang punya ajaran agamanya. Saya sedikit Soal tadi tanggapi Natalia dulu ya. dari Kristen mana, kan Iya, kau Pak. tidak tahu bagaimana Pak, kursus pernikahan. Pak Staring ya. Bapak nanti tanggapi apa yang saya tanya atau Bapak menjawab apa yang saya tanya, biar kita makin nyambung. Tapi sebelum itu, saya izin juga menyampaikan dalam pandangan Islam berkaitan dengan ayat Al-Quran ya. Itu tertulis di dalam surah Al-Hadid ayat 27. Bismillahirrahmanirrahim. Summa qafaina ala atharihim birusulina wa qafaina bi Isa bani Maryama wa atainahul injila wa ja'alna fi qulubil ladina tabauhu raf'atan wa rahmah wa rahbaniyatani betada'uhu ma katabaha alaihim illa betigo ridwanillah al-ayah dan seterusnya. Saya pakai terjemahan. Kemudian kami iringkan di belakang mereka rasul-rasul kami dan kami iringkan pula Isa putra Maryam ketika Allah mengutus Isa putra Maryam, dan kami berikan kepadanya Injil dan kami jadikan dalam hati orang-orang mengikutinya rasa santun dan kasih sayang. Nah, ini pengikutnya. Dan ini ada di sini poin yang cukup saya aneh dapatkan. Dan mereka mengada-adakan sebuah ajaran yang tidak diajarkan oleh Nabi Isa. Disebutnya sebagai ajaran baru. Makanya di sini
Warohbaniyatan ibtada'uha, mereka mengadakan bid'ah, suatu ajaran baru yang tidak diajarkan oleh Yesus atau oleh Nabi Isa alaihissalam. Di situ dikatakan, ya kan, rahbaniyah, padahal kami tidak mewajibkannya kepada mereka, tetapi mereka sendirilah mengada-adakannya untuk mencari keridhaan Tuhan. Mungkin benar, mereka tujuannya baik. Tapi ingat, tujuan baik tidak dilandasi dari firman Tuhan atau tidak diajarkan oleh Tuhan, tetap terjadi kesalahan. Contoh yang tadi kita sampaikan di awal-awal tentang hukum poligami, aturan poligami sudah dijelaskan oleh para nabi terdahulu, sudah ada yang berpoligami dari nabi-nabi terdahulu sebelum Yesus turun. Dan ketika Yesus datang diutus, dia kan dari keturunan orang poligami, ya kan? Dan dia tidak membatasi tentang poligami, itu tidak membatasi, tidak ada batasan. Tentang masalah mereka satu keluarga, satu daging, ya ketika orang menikah pasti mereka menjadi satu. Walaupun satu RT juga jadi satu RT kan gitu. Satu tim, isinya lebih dari satu. Nah seperti itu. Jadi mereka mengada-adakan sebuah aturan. Nah kan, mengada-adakan sebuah aturan. Makanya tadi saya lihat, ketika tidak ada batasan, yang saya baca Pak, ini kan contoh nih. Ini bisa juga jadi sebuah pandangan nih. Karena ketika Yesus tidak memberikan batasan tentang poligami, ingat tadi yang saya baca 1 Korintus 7, kalimatnya kan begini, ini pendapat Paulus, ya kan? Aku berpendapat bahwa mengingat waktu darurat sekarang adalah baik bagi manusia untuk tetap dalam keadaannya. Adakah engkau terikat dengan seorang perempuan, berarti dia sudah kawin, kan gitu. Jangan engkau mengusahakan perceraian. Jangan dicerai. Kalau kamu sudah terikat dengan perempuan, berarti kamu sudah punya istri, jangan kau cerai. Adakah engkau tidak terikat pada seorang perempuan, jangan engkau mencari seseorang. Kalau tidak terikat, jangan. Tapi ingat, tetapi kalau engkau kawin, engkau tidak berdosa. Dan kalau seorang gadis kawin, ia tidak berbuat dosa. Tadi kamu tuh sudah terikat perempuan, jangan diceraikan. Kalau kamu kawin, silakan, tidak berdosa. Nah ini tapi ada penjelasan dari Paulus. Dan kalian nanti menafsir seenaknya sesuai dengan, yaitu tadi, ajaran-ajaran baru yang diadakan sampai terjadi. Makanya ada bid'ah terbaru di sini, di antaranya ini kalau di dalam surah Al-Hadid, itu mereka mengadakan sebuah ajaran, ya contoh, mereka tidak kawin, ada yang tidak kawin. Punya tujuannya sih baik, mungkin karena biar fokus, kan gitu ya, katanya pelayan umat, pelayan Tuhan, tujuannya bagus. Tapi sebuah aturan yang dibuat-buat, yang tidak diajarkan oleh Tuhan, itu yang namanya juga menyalahi juga, kan gitu. Apalagi itu dikenalkan. Ada juga di sini Paulus yang mengajarkan, kalau kamu sudah punya istri, kalau kamu mau kawin, silahkan, kan gitu. Itu pendapatnya. Boleh ditanggapi di situ surat Paulus. Terima kasih. Ya silakan yang Kristen yang mau nanggapin. Bentar, ini Ustadz Alif udah moderator juga ya? Unirifa belum ya? Aku mau izin dulu, mau sholat sama jemput Oke, anak sebentar ya. Oke, boleh. Mohon maaf tadi Lanjut, Pak Alif Ustaz nggak minta saya silakan tanggapan kan, menanggapi ya. Kan di situ Pak Alif tadi membaca Ustaz Alif, tentang aku overhandle bentar bab ya. 7, Aku juga ada Korintus yang sebentar bab 7 aja. ya. Paling lama tentang 5 menit. perkawinan, betul tidak? Ya, itu kan penjelasan langsung dari Paulus ya kan, bahwa ada juga larangan terhadap orang yang cabul tadi seperti yang disampaikan Umi, apa tuh, ada yang homo atau apa, itu kan di situ juga ada ya, bahwa kalau tidak menikah itu bisa ada bahaya pencabulan ya kan, bahwa setiap pria itu kalau yang sudah beristri berarti hak hidupnya itu ada di istri. Begitu juga seorang istri sudah menikah secara sah, haknya itu di suami ya kan. Betul tidak Pak? Karena Pak Alif tadi kan jelas baca di Korintus bab 7 tentang perkawinan ya. Dan bab 7 itu ayat 1 sampai dengan ayat 16 ya. Begitu Pak Alif. Jadi tidak salah gitu. Untuk yang lain-lainnya menyangkut bagaimana orang nenek moyang Yesus, itu bukan urusan kami yang sudah Kristen. Karena kami mutlak, kami jadi Katolik Kristen itu sejak zaman Yesus. Yang kami pakai itulah ajaran-ajaran dari Yesus yang dituliskan dalam Injil ya. Dalam Injil itu ada 4, itu saja.
Adapun ada bacaan-bacaan lain, Korintus ataupun Ulangan, itu sebagai data dukungan kita untuk mengetahui bagaimana kisahnya manusia ini sudah mulai dengan aturan, ya. Agama itu kan memberikan kita aturan yang baik, ya. Dari kita yang seperti, mohon maaf, yang tidak beragama itu kan mungkin zaman dulu tidak mengenal aturan, bebas saja, permisi, tidak ada pakai nikah, langsung saja tap lain itu. Tapi dengan adanya agama mengatur segala hal tentang kemanusiaan. Dan kami yang Katolik itu mengikuti ajaran sejak zaman Yesus. Kami tidak pakai lagi ajaran sejak yang menikahnya dari Daud. Kami ambil baiknya tentang Daud, kami baiknya tentang Abraham, kami baiknya tentang Musa, ya. Kami baik tentangnya Adam dan Hawa. Tetapi yang lain-lainnya, kesalahan-kesalahan dalam ajarannya itu yang menurut Yesus itu harus dibatalkan. Itu yang dipakai dan kami pakai sekarang itu zaman Yesus. Nah, adapun Korintus itu setelah zaman Yesus. Ada istilahnya firman mungkin, ya. Firman yang muncul di kepalanya dia. Pendapatnya kita juga baca pendapat pribadi. Begitu. Ya, itu tadi. Makanya karena begini, saya juga bahkan ya begini. Kalau saya sendiri Pak Arif, memang saya tidak pernah mau repot karena kami di NTT ini Flores mayoritas tapi paling toleransi. Dan karena apa? Saya tidak pernah mau tahu. Saya tanya lagi, Pak. Soal kita debat agama ini memang susah. Kita diskusi. Satu pelajaran, kecuali satu pelajaran kita bisa debat. Ini kan pelajarannya berbeda. Kita mau debat apa di situ? Diskusi Pak, diskusi kita. Diskusinya tadi kan tanya. Coba gini, ada Bapak tidak jawab ada, biar tidak kan kita kemana-mana. Saya minta Bapak menjawab. Matius 25 dari awal satu perikop itu menggambarkan poligami atau bukan, Pak? Apa? Matius 25. Matius 25. Ya. Apa? Kalau merujuk kepada ajaran ayat Yesus. berapa tadi yang mau dibaca? Boleh dari 1. Perumpamaan apa? Gadis-gadis yang bijaksana atau bagaimana? Boleh Iya, komen. betul. Matius 25. Ayat berapa? Ambilnya. Iya, itu diambil satu ayat perikop berapa? itu. Satu perikop itu tentang satu laki-laki dan banyak gadis, atau satu Jadi, gadis banyak Matius- laki-laki. Artinya itu Matius gambaran 45. tentang monogami Ya, atau sama. poligami. Kita baca begini. Nah, ini bacanya kalau kita bacanya begini. Kalau kami Katolik sebutnya Alkitab, kalau tempat yang Protestan sebutnya Bible, lebih begitu kan, lebih ke bule mereka kan. Jadi di Matius 25 tentang gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Itu perumpamaan, ya. Itu. Tadi saya baca, pada waktu itu hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5-nya bijaksana. Ya. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buil-buil mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis itu pun bangun, semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi, waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin. Lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, Tuan, Ya. bukakanlah kami pintu." Tetapi ini yang menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu." Karena Itu menggambarkan itu poligami atau perdagangan. bukan, Pak? Itu jauh sekali ternyata Pak punya penafsiran. Enggak. Saya tanya. Boleh saya jawab? Saya tahu. Tentang pernikahan ini. Saya Ini tahu. Loh. Ada mempelai itu ada pasangan dia. Mereka mau nikah. Ada Mereka berapa mau mempelai saling pria di menikahi situ, Pak? gereja. Saya tanya. Ada berapa mempelai pria di situ? Halo? Aduh.
Ya, Bapak jawab. Di situ ada berapa mempelai prianya? Enggak, saya terangkan sebentar. Enggak, saya tanya dulu. Di situ ada berapa mempelai prianya? Ternyata makanya tidak bisa ditafsirkan. Saya tanya, di situ ada berapa mempelai prianya? Perumpamaan dari situ. Tahu. Di situ menggambarkan tentang poligami atau bukan? Makanya saya nanya, di situ ada berapa mempelai prianya? Kan ada pernikahan ini. Orang mempelai itu ada satu pasang mereka. Satu pasang. Loh, mempelai pria di situ ada berapa? Satu pria, ada satu kelebihan dari perempuan, satu di situ. Bukan Ada satu pria. Perempuannya berapa perempuannya di situ? Makanya Anda ulang lagi baca. Ya, Loh, makanya kan Bapak barusan sudah baca. Arahnya ke jauh sudah. Enggak, Bapak barusan sudah baca. Saya tanya, mempelai prianya ada berapa? Mempelai wanitanya ada berapa? Saya tanya dulu. Anda tahu tidak maksud dari Injil ini dari? Iya. Nanti maksud kesananya nanti. Saya tanya di situ, mempelai prianya ada berapa dan mempelai wanitanya ada berapa? Dulu. Anda ini kayak ambil yang kayak plesetannya sih lah. Tapi bukan. Saya tanya loh. Gimana sih? Iya, saya bilang itu ada satu pasang yang mau nikah, yang gadis-gadis itu tadi bawa lampu untuk kasih nyala di gereja begitu mungkin atau bangunan supaya terang. Halo, boleh Bukan soal satu perempuan ada berapa satu laki yang masuk. Kayaknya Pak ini yang lagi jawab ini kayaknya baru baca itu pasal kayaknya. Bukan. Ini perumpamaan. Jadi kita kalau ada 5 gadis kita bukan pakai yang bijaksana, 5 gadis yang bodoh. Terus. Nah, 5 gadis yang bijaksana ini mempelai wanita, 1 mempelai pria. 5 gadis yang bijaksana ini masuk ke ruang perjamuan kawin. Pak Alif. Dengan 1 mempelai pria. 1 prianya, 5 gadisnya. Yang gadis bodoh tidak boleh ikut masuk. Aduh. Mestinya yang perempuan bijaksana ini, yang bodoh kalau memang dia bijak, yang bodohnya juga diikutkan masuk. Katanya bijak. Di situ ada terlalu jauh ceritanya ini. Kok terlalu jauh gimana sih? Kalau Yesus saja menggambarkan gambaran tentang poligami, makanya kenapa teman-teman Kristen begitu kerasnya kok menolak poligami gitu loh? Bukan poligami tentang ini. Bukan orang nikah lagi berlima dengan satu laki-laki dengan 5 perempuan bijaksana di sini. Loh, saya tanya di situ, itu tentang perkawinan atau bukan? Makanya dengarkan dulu, saya terangkan. Enggak. Ya, sebelum boleh Pak Jospen, habis ini Bapak jelaskan. Saya tanya dulu, itu tentang perjamuan kawin atau bukan? Kita tidak boleh, kita keluar konteks dulu ya. Ini kan menurut Anda. Sekarang saya tanya. Waktu itu Muhammad cerita bahwa Malaikat Jibril mendatangi dia. Siapa saksinya? Diceritakan oleh jadi kesaksi. Ini kita masuk tema dalam ranah hal poligami, kawan. Kita ambil tadi cerita perumpamaan, bukan untuk bicaranya. Ya, saya tahu perumpamaan. Dalam perumpamaan tersebut itu tentang perjamuan kawin atau bukan? Perikopnya perjamuan kawin. Pertanyaan saya, berapa mempelai prianya dan berapa mempelai wanitanya dalam perumpamaan tersebut? 1 mempelai prianya, mempelai wanita ada 10, tapi yang 5 tidak boleh masuk. Yang 5 ikut masuk ke ruang perjamuan kawin, lalu pintunya ditutup. Kalau dia mau ngapain terserah, saya nggak mau tahu, karena itu dalam perjamuan kawin. 1 mempelai pria, 5 mempelai wanita, masuk ke dalam satu ruangan, pintunya dikunci. Selanjutnya terserah Anda. Jadi begitu konteksnya. Saya begini ceritanya, kalau saya begitu seperti Anda bilang, kita di luar konteks sudah dari Injil ini ya. Luar sudah ya, bukan dari ini ikut ke Anda punya pikiran. Iya kok di luar konteks, Bapak ini. Gimana Bapak ini ya? Satu. Dari yang bijaksana ini dia pilih 1. Karena dia bukan kami dalam proses bersetubuh di sini. Loh, itu ada 5 masuk. Astagfirullahaladzim. Bapak ini kok nolak kitabnya loh. Kau baca lagi dulu kalau tidak yakin. Yang masuk ke dalam ruangan perjamuan kawin, pintunya ditutup, berapa wanita? 5. Nah, sekarang saya tanya, kami kalau nikah itu gereja. Tapi orang kami semua dalam. Hah? Pak, Aduh. Gini, pelan-pelan ya. Saya tidak ngarang. Makanya saya bilang, Bapak boleh nanti jelaskan. Tanya begini.
Tapi yang tertulisnya jangan dibantah dulu. Bagaimana mungkin Anda mau menjelaskan kalau yang tertulisnya aja Anda bantah? Hari ini saya Jibril datang loh. Ada cahaya nih, lihat cahaya nih. Itu Jibril datang saya loh. Wah, itu juga cahaya. Buat saya ada cahaya, Pak. Tapi kalau PLN mati ya cahayanya padam. Pertanyaan saya gini, Pak. Itu perikopnya apa, Pak? Coba kita baca pelan-pelan. Akan dikunjungi oleh Jibril saat ini. Lihat. Astagfirullahaladzim. Anda terlalu jauh-jauh, makanya kita ini perumpamaan, ya perumpamaan bahwa wanita jadi orang itu bahwa kita Nyambung, Pak. jangan hanya mau ambil terangnya tapi tidak siap paling sudah Anda bisa diajak ngomong nggak? begitu. Bisa diajak ngomong? Ini tentang perumpamaan. Kamu bukan bisa tentang diajak laki-lakinya, bicara nggak? perempuannya di situ. Kamu bisa diajak ngomong nggak? Ya, tentang apa ini? Sekarang yang saya bacanya kau nih, Faiz. Saya baca apa? Saya nggak ngomong sama kamu. Kamu yang ngomong sama Ustadz Alif. Kamu bisa diajak Ustadz Alif ngomong nggak? Bukan soal dia bisa, tapi pertanyaannya itu dia Kamu bisa tidak bicara Pak jauh nih, itu Ustadz perumpamaan. Itu perumpamaan. Itu Saya perumpamaan tanya tentang sekali apa? lagi, bentar Ustadz Alif, bentar. bijaksana. Kamu Orang-orang yang bisa bijaksana, tidak bicara dengan Ustadz Alif selayaknya manusia bicara, bisa? Itu manusia. Oh iya, kami manusia, makanya saya tanya kamu bisa nggak jadi manusia? Ada rambut, mana rambutnya? Kamu yang botak di sini. Yang kutanya itu kau bisa nggak diajak ngomong baik-baik kayak orang? Pak Ustadz tadi kan menyuruh saya. Hoi. Saya bacakan memang. Saya Tapi di tanya sini sekali lagi, tentang bisa diajak ngomong perumpamaan. kayak orang? Tentang perumpamaan. Jangan cerita Bisa apa di dalam diajak konteks ngomong itu. kayak orang? Hai, kau ini ngomong apa? Muncul tidak jelas. Kau normal Ini cerita nggak? apa tadi? Telingamu sehat nggak? Hah? Kau Soal bisa sehat nggak dan tidak, ini ngomong sudah jelas. Saya bagus-bagus dengan menjelaskan Ustadz bahwa Alif dengan Pak cara Ustadz tidak bergantian? perlu tanya soal tadi tentang Hoi. ini di luar konteks. Tanya sama Kau ini laki-lakinya. orang atau apa ini? Kayak mesin genset kau. Kau bisa nggak ngomong sama Ustadz Ali bergantian Harus kayak tahu manusia normal? Aku dikasih kepercayaan sama Natali, dia lagi sholat. Aku ngatur room ini biar tidak berantakan. Kau Kita bisa sekarang nggak saya lagi ngomong dengan Ustadz Alif? menanggapi, ya kan? Saling Kau menanggapi, bisa, saya lagi menanggapi ya. Pak Alif, Kau bukan bisa ngomong bagus-bagus kau kayak orang. Apa yang keluar? Bisa nggak kau gantian ngomong? Kalau nggak bisa kita turunkan kau. Kau mau tetap di sini. dengan Pak Alif. Kau bisa ngomong bagus-bagus kali, telinganya kenapa ini orang ini? Bisa nggak kau ngomong bagus-bagus dengan Ustadz Alif gantian? Saya tidak tahu mau bagus. Ya sudah, kau turun aja ya. Kau turun ya. Saya dapat orang tidak jelas. Ya udah turun kau. Kau Atas tak punya kamu akal, tak punya otak, tak punya telinga. Turun kau. Ya, silakan Pak Jos atau siapa Ustadz Alif tadi dengan siapa? Pak Jospen boleh habis ini yang masuk. Sebelumnya Uni, saya izin ini dulu ya. Kenapa tadi Bapak tadi itu tidak mau jujur mengatakan di situ wanitanya 1, padahal jelas-jelas tertulis 5. Itulah kenapa terjadi kegaduhan. Kenapa terjadi kegaduhan? Karena dia sendiri tidak mau jujur dengan data, malah ngalor ngidul kemana-mana. Oke, ini kan berkaitan dengan bagaimana Yesus sendiri menggambarkan tentang poligami. Terlepas nanti tafsirannya kemana silakan, itu hak teman-teman Kristen. Saya udah bilang begitu. Tapi gambaran poligami itu bahkan di dalam kehidupan surga pun Yesus menggambarkan tentang poligami. 1 laki-laki, 5 gadis, 10 sebenarnya. 10 gadis, 5 digambarkan yang bijak, 5 digambarkan yang bodoh. Itu poinnya. Sayang sekali tadi dia tidak mau jujur. Malah mengatakan 1 pria 1 wanita, itu nggak nyambung. Menyalahi isi ayatnya. Oke, silakan. Oke, saya terangkan ya. Lanjut. Lanjut, Jos. Jangan ada yang potong ya, karena ini rada Semangat, Jos. Iya, oke. Ini latar belakang Matius 25 ini adalah upacara tradisi menjelang upacara perkawinan orang Yahudi. Nah, dalam Matius 25 tidak diterangkan di situ bahwa 10 wanita itu adalah mempelai wanita. Nah, mempelai wanita biasanya sudah ada di rumah sang ayah. Biasanya di rumah sang ayah mertua. Nah, jadi biasanya kalau dalam tradisi Yahudi, biasanya kalau mempelai pria itu ujuk-ujuk datang. Nggak dikasih tahu jam segini saya datang. Enggak. Nah, tugas 10 perempuan ini adalah pengiring. Jadi pengiring untuk menerangi jalan mempelai pria datang ke rumah.
ke pesta perkawinan. Nah, jadi makanya karena itu terjadi pada malam hari, diperlukanlah pelita. Nah, pelita ini yang 10 mempelai ini ada 5 yang menyiapkan minyak. Nah, yang 5 lagi tidak menyiapkan. Nah, pas menjelang datangnya mempelai pria, mereka harus memberi penerangan ke jalan langkahnya menuju rumah mempelai tempat untuk menjemput mempelai perempuan. Nah, itu jadi dalam perumpamaan 10 wanita ini itu bukan 10 mempelai wanita, tetapi pengiring. Itu jawaban saya. Terima kasih. Aduh, ini kayaknya nggak paham Pak Jospen ini ayat tersebut. Karena kamu nggak mengikuti latar belakang perkawinan Yahudi. Ini latar belakangnya adalah perkawinan Yahudi. Karena di situ tidak ditulis 10 mempelai wanita, tidak, tetapi 10 wanita menjelang perkawinan itu. Nah, Yesus, saya baca. Pada waktu itu hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya. Berhenti dulu. Yes. Apakah itu ditulis mempelai wanita? Tidak, tapi hanya mempelai pria. Sedangkan yang 10 lagi. Astagfirullahaladzim. Itu tradisi, itu menggambarkan tradisi perkawinan Yahudi. Itu. Lanjut. Kok jadi tradisi Yahudi? Oke. Iya. Oke. Menggambarkan perkawinan tradisi Yahudi. Bapak sebenarnya kalau makin ini makin kena. Oke, baik. Anda itu hak Anda menafsirkan dulu ya. Oke. Di situ Yesus sedang menggambarkan berapa mempelai prianya? 1. Berapa mempelai wanitanya? Tidak ada di situ mempelai, tapi gadis-gadis. Baca. Silakan baca selanjutnya. Oke, saya baca ya. Saya baca. Nih, oke. Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya di nomor 10, 5 wanita itu sedang membeli minyak. Nah, maka tersisa 5 gadis yang bijaksana di nomor 10. Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu, dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kalau masuk bioskop, pintu dibuka. Kalau masuk ke ruang perjamuan kawin, pintu ditutup. Nah, sudah. Nah, Sebentar. Kamu lewatkan ayat 6. Waktu tengah malam, sebentar, jangan dulu ketawa. Waktu tengah malam, terdengarlah suara orang berseru, mempelai datang. Nah, disinilah song-songlah dia. Gadis-gadis itu pun dengan semuanya. Lalu, Gadis-gadis kan? iya, bukan mempelai. Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Nah, pada saat mereka membereskan itulah mereka harus menerangi jalan mempelai pria. Jadi bukan dalam konteks perkawinan poligami, tapi dalam konteks pengiring menuju pernikahan. Biasanya kayak gitu. Belajar dulu tradisi perkawinan orang Yahudi, baru bisa menangkap makna dari ayat ini. Terima kasih. Ya udah, Bapak ajarkan kami dululah tradisi perkawinan Yahudi, data literasinya seperti yang Bapak maksud. Silakan. iya, tempat itu lagi ada, Nuni, saya izin mute dulu. Ya, siap. Coba Bapak, kita minta tradisi perkawinan Yahudi seperti itu. Silakan. Sebentar. Perumpamaan ini, tradisi perkawinan Yahudi pada zaman Yesus biasanya melibatkan 3 tahap utama perumpamaan, ya. Itu Bapak baca di mana? Bapak membaca di literasi Yahudi atau di literasi Kristen? Literasi Yahudi. Nah, apa nama literasi Yahudinya? Ya, saya merangkumnya. Iya, yang kita tanya itu sumber literatur ala-ala pernikahan Yahudi yang Bapak maksud itu dapat dari mana datanya, Pak? Oh, begini, saya kumpulkan informasi itu dari banyak informasi. Saya ambil contoh dari salah satunya, Pak. Sarapan pagi Biblika, Ibu RW.
Ya, Bu Rita Wahyu itu Ya. mengambil dari mana tradisi pernikahan Yahudi seperti Kan itu? dia ahli pakar Yahudi. Jadi dia Iya, mengerti. Pak, yang kita butuhkan itu adalah informasi keyahudian yang sumbernya dari Yahudi, bukan informasi Yahudi sumbernya dari Kristen. Karena itu tidak Bukan. etis. Udahlah, kalau itu saya nantilah saya kita kumpulkan masing-masing besok lagi. Ya udah, kan Bapak, soalnya tadi Saya Bapak kira ada kalau perkataan tugas. ini, Bapak nyuruh kami mempelajari pernikahan Yahudi, makanya saya mau belajar di sini gitu loh. Kalau gitu udah selesai lah, nggak ada lagi saya bicara kalau gitu. Kalau memang sampai ke situ, tapi saya udah terangkan Enggak, seperti itu lah. di sini kan kita edukasi. Edukasi itu adalah memberikan informasi yang dari sumber primer, sekunder, atau tersier. Ketika kita bicara tentang agama lain, dari kita nih diskusi Kristen dan Islam, maka tidak etis kalau kita memberikan literatur tentang Yahudi itu dari Islam dan Kristen, karena mereka ada. Kecuali kita bilang gini, Yahudi perspektif Kristen, Yahudi perspektif Islam, gitu loh Pak. Tapi kalau Bapak mau menjelaskan tentang Yahudi, Bapak harus ngambil dari data Yahudi. Kayak Ya. saya nih, saya ngambilnya dari Sefaria, dari Talmud. Nah, itu boleh, kita hargai. Tapi kalau kita ngambil dari orang Kristen yang mentafsirkan ajaran Yahudi, ya itu nggak bisa. Itu namanya ngaco nanti. Karena Ya. kita tahu Yahudi tidak menerima Kristen, Kristen pun tidak menerima Yahudi. Maksudnya hukum-hukum Yahudi tidak dipakai lagi gitu ya. Seperti itu etisnya diskusi kita, biar edukatif. Sudahlah kalau gitu, saya akhiri. Tapi saya udah terangkan seperti itu, itulah keterangan saya. Terima kasih. Ya, tapi poinnya Ustadz Alif adalah sedangkan poligami itu pun menjadi sebuah perumpamaan di dalam kerajaan surga. Itu poin Ustadz Alif sebenarnya. Tapi poin dari saya itu bukan menggambarkan perkawinan poligami. Itu dari poin saya, itu bantahan saya. Terima kasih. Ya udahlah. Ya, enggak, tapi kalau dalam Wahyu 19 kan juga Yesus itu kan perumpamaan seorang suami yang menikahi banyak jemaat. Kan perumpamaannya begitu. Berarti poligami pun dijadikan sebuah perumpamaan Ini dalam kerajaan jemaat surga. itu diumpamakan seorang perempuan, bukan dia Ya, gambarkan tapi banyak jemaatnya kan jemaat. nggak satu. Jemaatnya kan nggak satu, Pak. Nggak satu orang. Ada laki-laki dan perempuan. Oh, tapi gambaran. Contoh, bagus. Contoh, Ibu Pertiwi. Kalau Ibu Pertiwi itu kan Indonesia, banyak laki-laki, banyak Betul. perempuan, tapi kan digambarkan sebagai seorang Ibu Pertiwi. Iya, saya nggak masalah dengan itu. Saya bicara tentang jemaat Kristen ini kan nggak satu, Pak, tapi banyak. Ya, maksud saya seperti Ya itu, Ibu sudah. Pertiwi. Berarti Banyak- poligami pun menjadi simbolisasi surga di agama kalian. Jadi Ya, Bapak tapi- tadi membantah di ayat yang pertama, kemudian Bapak saya naikin lagi perkawinan anak domba dengan jemaat-jemaatnya. Berarti Ya, ini tapi- juga masih mensimbolkan poligami. Artinya kalau memang poligami itu haram, masa Tuhan mensimbolkan kerajaan surga dengan sesuatu yang haram? Kan lucu. Itu yang sebenarnya Ustadz Alif bawa, membuka cakrawala berpikir kita sebagai orang beragama gitu loh Pak. Masa iya Tuhan kalian menyimbolkan sesuatu yang adalah kesucian malah dengan sesuatu yang tidak suci, kecuali dia menyimbolkan Betul. tentang Yeskiel 23 dengan 20 tuh. Kenapa dia bisa menyimbolkan perjinahan? Karena memang persekutuan terhadap Tuhan itu ibarat perjinahan, perselingkuhan. Tapi ketika sesuatu yang suci dalam surga malah disimbolkan dengan poligami, sementara poligami haram. Nah, itu maksud Ustadz Alif dari tadi. Itu. Paham ya Pak Jos? Begitu. Iya, tapi Alkitab menggambarkan perempuan itu, jemaat itu satu perempuan, Ya, itu tafsiran menggambarkan- Bapak, nggak apa-apa. Sama seperti menggambarkan satu negara Indonesia, tetapi digambarkan sebagai satu Ibu Pertiwi. Itu jawaban saya. Itu tafsiran Bapak nggak masalah, kita terima kok. Kami nggak perlu membantah yang bentuknya itu dogmatis. Karena dogmatis itu ibarat selera Pak, nggak bisa dibantah. Yang bisa dibantah adalah tekstual tertulis yang diada-adakan, karena itu pasti kita konfirmasi. Misalnya gini nih, menurut Yahudi gini-gini, ternyata nggak ada Yahudi bilang gitu. Itu wajib dibantah, karena itu namanya penyelewengan data. Tapi kalau Bapak bilang pendapat Bapak terkait pemahaman ayat itu nggak perlu kami bantah, karena itu adalah dogma dan doktrin yang Bapak imani dan it's okay, itu hak Bapak. Jadi kalau ada yang gini nih ya, ada yang bilang menurut saya botol ini adalah kertas, ya itu menurut dia. Kami nggak perlu bantah, biarin aja. Tetapi kalau dia menyampaikan menurut pandangan ahli ini adalah, oh nggak bisa, itu melecehkan namanya. Itu yang kita lakukan dalam ranah dialektika. Kita mencerdaskan anak bangsa. Terkait kalian punya pandangan apa tentang agama kalian, tentang ayat dan kitab kalian, kami nggak perlu bantah sebenarnya. Karena tidak perlu berbantah-bantahan masalah dogma, doktrin, dan juga selera. Yang perlu dibantah apabila ada unsur akademis yang dilecehkan, diselewengkan, dihina, dinista. Contoh, KBBI bilang apa, lalu diganti.
Kekal artinya apa di KBBI? Nggak pernah mati, tiba-tiba berubah. Kekal artinya pernah mati. Ini nggak boleh. Ini namanya penyelewengan ilmu pengetahuan. Saya berhak untuk meluruskan. Ya, Pak Jos paham ya diskusi kita ya. Oke, saya kasih ayatnya ya. Karena itu Efesus 5 ayat 23. Saya kasih ayatnya ya. Closing statement ini. Efesus 5 ayat 22. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Ayat 23, karena suami adalah kepala istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikianlah jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Itu makanya kami menafsirkannya bahwa jemaat itu adalah satu perempuan. Itu jawabannya. Terima kasih. Ya nggak masalah. Ya kita menghargai kok penjelasan Bapak itu, kita bukan orang yang cenderung pengen sekali debat ke situ, enggak ya. Nggak apa-apa, itu pemahaman Bapak, kita hargai. Oke, Pak Jos ada pertanyaan terkait tentang agama Islam sebelum kita ke Pak Starino nih? Saya di sini hanya saya berfungsi hanya sebagai mempertahankan, menjelaskan iman saya aja. Terima kasih. Boleh sih. Oke, baik. Sama juga saya tidak mempertanyakan agama Islam. Bapak belum ditanya. Imannya masing-masing. Saya nggak nanya Ya, Bapak. Kan saya lu tanya nanya. siapa mau tanya? Biasanya sama Pak Jos dulu. Kan saya nggak nanya Bapak, pertanyaannya beda. Pertanyaan saya Ini adalah, rumahnya siapa? Bapak bisa nggak diskusi seperti Pak Jos tadi, menunjukkan bahwa dia manusia 100% bukan hewan ternak? Bisa? Copas di kop mulut itu. Dengar. Hey, Saya juga mau debat. Kau ditanya, tidak bicara orang tentang bisa hewan. tidak Anda Kau menghina bicara orang timur kah? Karena memang nggak ada, saya nggak bilang orang timur, kau nggak Itu makanya jangan bicara tentang hewan. Aku bilang kau, kalau ada orang seperti hewan di sini, Aduh. orang ngomong menggonggong, itu hewan namanya. Hewan itu nggak ada aturan. Saya kan tadi menyampaikan Hewan apa itu, disampaikan tahu nggak tadi. apa beda Saya juga manusia tidak dengan hewan? mempertanyakan Kamu ajaran tahu nggak Muslim, bedanya? karena Diam itu dulu. ajarannya Ini bentuk, masing-masing. ini bukti kalau kamu tidak bukan manusia. Manusia itu mendengarkan orang bicara lalu menanggapinya. Kalau ada hewan, kamu coba ngomong sama guguk, kamu nggak akan didengarkan. Kayak kamu pernah nih. ngomong sama guguk ya? Saya nggak pernah, saya suruh kamu coba ngomong sama anjing. Makanya tidak bisa tuh. Nah ini nih kelakuan orang nih. Kamu itu packagingnya seperti manusia, tapi sifatmu sama sekali bukan manusia. Yang namanya manusia itu saling menghargai. Pertama hargai orang bicara dulu, baru kita ngomong setelah ditanya. Kau ada nggak menghargai Ustadz Alif dari tadi? Saya tadi dengar semua, menanggapi apa yang Saya Pak Alif nggak tanya omong, kau tak ya. dengar atau tidak. Kami Kau saling bisa menanggapi. tidak bicara di sini diskusi dua arah dengan cara bergantian, bisa nggak? Begini, oke, boleh saya kasih kesempatan saya omong? Bisa tidak kamu bicara gantian, mendengarkan, bisa nggak? Nah, kan ini lagi kasih mic kan, saya boleh omong. Bisa tidak kamu jawab dulu pertanyaan saya? Bisa bisa nggak lah. kamu? Bisa. Ya sudah, tunjukkan kalau kami bisa. Begini. Kamu diam dulu. Saya belum minta apa-apa sama kamu. Diam dulu. Yang nyuruh kamu bicara siapa? Kalau kamu bisa, kamu diam dulu. saja. Di sini room siapa? Room kau atau room Islam? Natalia Iriani. Nah, saya diberikan kuasa, segala kuasa telah diberikan Mana Natalia kepada suratnya? saya. Oke, ini buktinya kalau aku bisa berkuasa di sini. Kuturunkan kau. Hargai dirimu di sini. Hargai dirimu seperti Pak Jos menghargai dirinya sendiri loh. Tunjukkan kalau kau tuh manusia. Beda manusia dengan hewan adalah hewan tidak mau diatur. Manusia punya aturan. Beda hewan dengan manusia adalah hewan itu tidak mau mendengarkan ucapan manusia karena nggak ngerti bahasa manusia. Bahkan hewan pun ada yang ngerti bahasa manusia loh. Ada chihuahua kalau dipanggil dia ngikut. Kau lebih parah. Hampir 4 kali kami harus mengkonfirmasi. Bisa nggak ngomong baik-baik? Bisa nggak ngomong baik-baik? Tahap apa yang kau bilang? Kalau Anda diterima di satu tempat, maka Anda ikut aturan tempat itu. Kecuali tempat itu punya Anda. Ngerti? Hargai diri Anda. Anda dilihat oleh orang banyak. Jangan perlihatkan kepada kami. Justru kau yang membawa jelek nama orang timur di sini. Saya tidak pernah bawa orang timur tadi. Kau ngaku-ngaku orang timur, tapi yang kau contohkan ya keburukan di sini. Jangan menjelaskan apa-apa yang tidak diminta. Satu. Kedua, bicaralah ketika disuruh bicara. Paham? Itu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Ardiansa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum semuanya, Uni dan Waalaikumsalam. Yani. Gitu ya. Lanjut. Di sini kita berusaha edukatif. Saya dari awal naik tempat di Natalia ini sudah bilang dari awal, Dek, yang diskusi dua arah sama saya itu dua syaratnya, kredibel dan buka kamera. Anda buka kamera, oke lah saya hargai, tapi tidak kredibel. Kenapa? Tidak jelas Anda ini apa ilmunya dari tadi. Makanya Anda lebih baik bertanya saja. Nah, Pak Jos, walaupun saya tidak tanya kredibel, kenapa saya hargai dia? Dia tidak pernah satupun menyerang agama saya, dan dia adalah orang yang taat aturan. Ngomong pada saat waktu dia ngomong. Makanya kita hargai dia, walaupun dia tidak orang yang kredibel, tapi ternyata karakter dan sikapnya menunjukkan orang yang punya kapasitas, orang berpendidikan. Jadi walaupun kau profesor di sini tapi kau nggak beretika, tetap kami ludahi. Ini loh, dari tadi loh 3 kali kita kasih kesempatan kau di atas sini naik. Hargai orang di sini yang lain. Ada juga di sini Pak Jos. Beliau juga bisa bicara di sini tentang agama. Oke? Nih ada Bang Ardiansa, kita sapa. Bang Ardiansa, mungkin ada yang mau disampaikan, Bang Ardiansa? Saya pilih tamu dulu. Iya, saya tadi sempat mendengar yang membuat saya tertarik. Ini Pak Jos ini mencoba membela imannya. Makanya saya naik ke atas gitu. Saya nggak ngerti itu maksudnya apa. Coba bisa nggak dijelaskan apa maksud membela iman? Tunggu Pak Jos, dibuka mic-nya dulu, nggak kedengaran Pak. Ya, apa pertanyaannya tadi? Ya, apa maksudnya membela iman? Ini kecil nggak suara saya? Oh, enggak, jelas. Cuman gini. Ya, dalam perspektif saya, artinya kalau ada orang bertanya, adalah kewajiban saya. Ya, kalau saya merasa perlu untuk menjelaskan. Mengenai percaya atau tidak, itu urusan belakangan. Terima kasih, hanya itu aja jawaban saya. Bukankah iman itu nggak bisa diperdebatkan, Pak? Saya kan menjelaskan cara pandang saya memandang iman. Makanya saya hanya menjelaskan. Makanya ketika kawan diskusi saya mengatakan A, B, C, saya nggak bantah. Tapi saya menjelaskan inilah pandangan saya. Itu aja saya bilang. Makanya saya bilang, memang benar, iman itu tidak diperdebatkan. Itu aja jawaban saya. Yang Anda jelaskan itu dasar beriman atau iman? Terlalu panjang, terlalu berbelit. Jadi saya nggak terlalu filsafat. Saya ulangi lagi. Filsafat. Saya ulangi lagi. Yang Anda jelaskan itu dasar beriman Anda atau iman? Itu dah dasar pandangan saya, dasar kepercayaan saya, dasar iman saya atau iman saya, terserah saya lah itu. Terserah itu aja. Terserah saya. Jadi dasar beriman dengan iman itu sama. Nah, urusan saya lah itu, tapi itulah pandangan saya. Oke, nggak apa-apa, kita ikutin ya. Bagaimana pandangan Bapak terkait dasar beriman Bapak? Ini kan Bible ya. Bagaimana pandangan Bapak terkait Bible Bapak yang sudah dirubah-rubah? Silakan. Begini, itu kan menurut Anda berubah-ubah. Yang menjadi Itu bukan menurut saya, Pak. Bukan menurut saya, menurut yang tertulis. Saya kan diam waktu Anda bicara. Saya kan belum terangkan. Oh iya, silakan. Begini, kan menurut pandangan orang berubah-ubah. Tapi kan pada dasarnya kan bahasa itu kan selalu modern. Contoh, bahasa Melayu tahun 1928 waktu Sumpah Pemuda kan udah beda dengan tahun 45. Tahun 65, tahun 90, sekarang tahun 2025. Nah, jadi ada perkembangan terjemahan. Itu yang saya jawab. Di luar daripada itu. Contohnya perkembangan, kita kasih ambil 3 contoh. Saya minta 3 contoh. Ya 3 aja, nggak usah banyak-banyak. Coba kasih saya 3 contoh yang dimaksud perkembangan bahasa itu yang seperti apa. Saya minta 3 contoh dari Bible Anda ya, jangan dari yang lain. Silakan. Pasti Anda bertanya, pasti sudah ada contoh. Jadi saya ambillah contoh. Oke, saya ambil contoh. Ya, silakan.
contoh ya. Dulu ada mungkin terjemahannya mengatakan contoh keledai, kata keledai. Dulu dibilang begal. Bagal. Dulu dibilang bagal, sekarang dibilang keledai. Nah, dulu mungkin dibilang apalah nama yang lain, apalah yang lain. Itulah seperti kayak gitulah contohnya. Terlalu dalam nanti jadi menyerempet-nyerempet. Saya berusaha mencegah diskusi ini nggak sampai. Bukan. Itu. Maksud saya begini, itu kan tapi maknanya kan tetap sama kan, begal sama keledai itu kan sama. Iya. Sama nggak? Sama ya. Oke. Pertanyaan saya, what if, bagaimana jika your original text has been changed? Silakan. Begini, salinan-salinan itu pun kan ada yang jadi seperti koine menjadi Yunani apa, jadi kan ada juga perkembangan itu. Jadi kalau dibilang perubahan berubah sekali tidak juga, tapi maknanya tetap dibawa sama. Dan saya bersyukur dengan adanya internet kita jadi tahu seberapa jauh perubahan bahasa itu. Itu aja jawaban saya. Menurut yang Bapak ketahui, seberapa jauh perubahan Bible Anda, Pak? Silakan. Saya Dalam tidak bisa terangkan karena saya tidak dalam kompetensi dalam menerjemahkan Alkitab, dan saya tidak tahu bahasa Yunani, Ibrani sejauh mana itu. Saya tidak tahu. Yang saya tahu, saya hanya menerima tidak pakai. Kalau terjemahan LAI bilang begini, terjemahan Peripesita begini, saya terima. Kemudian saya lihat ke terjemahan aslinya, kata-kata aslinya, originalnya, kemudian saya bandingkan. Jadi saya terima mana yang saya itu aja yang saya bisa sanggup. Di luar dari payung saya nggak bisa sanggup. Bagaimana jika Bapak nggak sanggup, kemudian saya kasih paham agar Bapak sanggup paham? Nggak butuh, saya nggak butuh. Bagaimana jika saya nggak butuh, sabar dulu, Pak. Ini kan diskusi. Diskusi. Saya ingin tadi sabar, Pak. Tadi Anda menekankan bahwasanya saya lagi di kantor, Saya lagi di kantor. Nah, enak kan kenceng-kenceng kan? Oke. Bagaimana jika what if saya berhasil menunjukkan sesuatu yang ternyata menurut Anda salah? Oh, saya nggak butuh. Anda kan tadi mengatakan, dengerin dulu. Anda kan mengatakan Bible Anda tidak dirubah. Hanya perubahan soal bahasa, perkembangan bahasa. Bagaimana jika itu salah? Saya mengerti arah mana yang ya, pertanyaan saya dijawab dulu. Bagaimana jika itu salah? Saya minta maaf. Saya berhak untuk tidak menjawab pertanyaan Anda karena Anda minta jawaban dari saya. Sama seperti saya juga. Saya berhak untuk tidak menerima jawaban dari Anda. Tapi saya terangkan sekali lagi. Dan ini closing statement sebelum saya turun. Saya minta maaf, saya harus turun. Apa yang Anda terangkan sementara Anda nggak paham? Saya paham maksud Anda. Artinya mungkin ada perkembangan, ada ayat yang disisipkan, ada ayat yang bertambah atau yang berkurang. Bapak akui itu. Saya akui karena saya pelajari. Berarti berubah-ubah. Tidak. Kalau tidak berubah apa sebutannya? Begini. Kalau tidak berubah, apa sebutannya? Kalau tidak berubah, apa sebutannya? Dari yang semula sabar. Gantian ngomong, Pak. Jangan nada rendah aja, santai aja kita. Enggak, saya selalu gitu dekat saya. Memang ya, gitu saya. Oke. Kalau tidak berubah, pertanyaan saya simpel. Apa sebutannya dari yang semula 8 ayat menjadi 20 ayat dan menambah perikop baru? Saya ulangi lagi. Apa sebutannya? Saya minta apa istilahnya? Apa sebutannya dari yang 8 ayat menjadi 20 ayat? Ini sebutannya apa? Apakah sebutannya ditambahi, dikurangi, dibagi, dikali, atau apa? Silakan. Ya, begini. Kalau misalnya anggaplah dari 20 ayat tambah menjadi 28 ayat. Artinya bukan 28, bukan. Potong. Ini jadi masalahnya. Sebentar. Anda terlalu semangat.
Mungkin Salah saya tadi. tolong tenang dulu. Bukan Tolong 28. Kalau gitu saya Dari minta turun. 8. Saya minta maaf, Dari saya 8 turun, karena Anda ayat. Lo kok tidak cocok kabur? menjadi kawan diskusi saya. Ya kok kabur? Kok kabur nih? Kok marah? Saya ngomongnya udah kayak film drama Korea kan, udah halus kan. The religion of Jesus was Islam. Because with Allah, there is only one religion. He says, Inna dina indallahi al-Islam.